Terima kasih jempolnya bosku semua. Takdir Ilahi Primordial Season 96. Di atas alam hampa, di atas kapal perang ketiga ras, bijak timur tidak bergerak, dan penguasa ras iblis juga tidak bergerak. Namun, Jiang Yunfan merasa sedikit gelisah. Karena dia sendiri menyaksikan dua tokoh kuat alam kaisar manusia langsung menuju ke arah naga Ziyue dan yang lainnya. Salah satunya berasal dari Istana Langit Ungu milik ras manusia, dan yang lainnya dari Pulau Iblis Dewa milik ras iblis. Naga Ziyue dan para pengikutnya tidak mampu menghadapi keberadaan alam kaisar manusia. Dan sekarang, para ahli tingkat alam kaisar manusia dari ras Yao tidak dapat mengirimkan klon untuk membantu, karena mereka semua sedang menjaga inti susunan. Hal ini membuat ekspresi Jiang Yunfan sedikit muram. Kultivasi Gui Surilem mungkin kuat, tetapi di hadapan seorang ahli di alam kaisar manusia, itu bukan apa-apa. Jarak antara keduanya bagaikan jurang yang dalam. Jika dia tidak bertindak, Dragon Ziyue dan kakak senior, di antara yang lain, mungkin akan mati dalam pertempuran. Tidak. Dengan pemikiran itu, kilatan tajam muncul di mata Jiang Yunfan. Dia melambaikan jubah putihnya, dan sosoknya yang tinggi turun dari kapal perang ras Yao, langsung menuju alam hampa di bawah. Namun, tepat saat Jiang Yunfan bergerak, sosok bijak timur dan penguasa ras iblis juga menghilang dari kapal perang mereka. Sesaat kemudian, sosok mereka muncul di hadapan Jiang Yunfan. Menghalangi jalan Jiang Yunfan. Apa? Bahkan seorang kaisar Yao pun tidak bisa menahan keinginan untuk ikut bertarung. Penguasa ras iblis meneliti Jiang Yunfan, sambil berkata dengan setengah tersenyum, melakukan hal itu tentu saja tidak pantas bagi seorang raja ras, bukan? Mendengar ini, Jiang Yunfan menatap bijak timur dan penguasa ras iblis. Tindakan mereka menghalangi jalan Jiang Yunfan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin dia menyelamatkan Dragon Ziyue dan yang lainnya. Mereka ingin Jiang Yunfan menyaksikan kematian mereka dengan mata kepala sendiri. Mati di tangan para pendekar kaisar manusia yang perkasa. Bagaimana dengan kalian berdua? Jiang Yunfan balas dengan dingin, sebagai penguasa ras dan dominator dari pihak kalian masing-masing, kalian memerintahkan dua kaisar manusia untuk menyerang beberapa junior alam Guisu. Bukankah itu mengurangi status dan perilaku kalian? Benarkah? Sang bijak timur melirik penguasa ras iblis, yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak. Bajingan tua. Mata Jiang Yunfan sedikit menyipit, kutukan sudah terbentuk di dalam hatinya. Gelombang amarah membuncah di hati Jiang Yunfan. Tinju-tinju tangannya terkepal erat. Buku-buku jarinya yang terbentuk dengan baik mengeluarkan bunyi, klik. Ledakan. Energi kaisar manusia Qi meledak keluar dari tubuh Jiang Yunfan. Cahaya cemerlang itu bagaikan nyala api yang membumbung tinggi, tiba-tiba menyala, membakar langit dan memurnikan bumi. Qi yang meluap-luap mengamuk. Menekan segalanya. Merasakan niat kaisar manusia Jiang Yunfan, sang bijak timur dan penguasa ras iblis juga menghapus senyum dari wajah mereka. Gelombang memancar dari tubuh mereka, menyapu alam hampa, dan sesaat kemudian, dua Qi ekstrim meledak dari tubuh mereka, menghadapi kehendak Jiang Yunfan dari jauh, bertabrakan satu sama lain. Secara tak terlihat, badai dahsyat berkecamuk di antara ketiganya. Menyingkirkan semuanya. Gempa itu tampaknya mampu mengguncang langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan ketika ketiganya saling bertentangan, tindakan ketiga pasukan ras di bawah cakrawala pun terhenti. Mereka semua tanpa sadar mendongak ke langit. Ketiga tokoh itu adalah raja mereka. Kaisar ras manusia, sang bijak timur. Penguasa ras iblis, penguasa ras iblis. Kaisar ras Yao, Jiang Yunfan. Ketiganya mulai berkelahi. Sebagai penguasa di pihak masing-masing, mereka sebenarnya telah mulai bertarung pada saat ini. Bunuh kau, dan ras Yao yang tak memiliki pemimpin akan runtuh dengan sendirinya. Penguasa ras iblis menyipitkan matanya, kilatan dingin yang sangat tajam berputar di dalamnya. Kekuatan iblis yang sangat besar, seperti jurang atau lautan, tak terukur, terpancar dari tubuhnya, seorang kaisar manusia tingkat tinggi. Puncak alam kaisar manusia, surga ketujuh. Jiang Yunfan, aku sudah membiarkanmu pergi sekali hari itu, aku tidak berniat membiarkanmu pergi untuk kedua kalinya hari ini. Cahaya suci terpancar dari tubuh sang bijak timur, seolah-olah makhluk ilahi telah turun, terang dan agung. Dia juga seorang kaisar manusia tingkat tinggi. Puncak alam kaisar manusia, surga ke-8. Dibandingkan dengan keduanya, Jiang Yunfan jauh tertinggal. Pada saat itu, Jiang Yunfan adalah seorang kaisar manusia tingkat rendah, di alam kaisar manusia tingkat ketiga surga. Namun, kekuatan tempurnya cukup untuk menyaingi kaisar manusia tingkat menengah. Di bawah alam kaisar manusia tingkat 7 surga, Jiang Yunfan dapat langsung mengalahkan lawan, di atas alam kaisar manusia tingkat 7 surga, Jiang Yunfan masih bisa bertarung. Dia bahkan bisa mengalahkan mereka. Karena alam kaisar manusia Jiang Yunfan adalah alam kaisar manusia sempurna yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain dia, tidak ada orang kedua seperti dia di dunia ini. Selain itu, ia memiliki warisan Dewa Naga, warisan dari kekuatan super kuno. Artefak ilahi menghiasinya. Oleh karena itu, bahkan saat menghadapi dua kaisar manusia tingkat tinggi sendirian, Jiang Yunfan tetap tak gentar, dengan niat pertempuran yang luar biasa di matanya. Pertempuran ini harus berlangsung cepat. Dia khawatir Dragon Ziyue dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan. Jika hanya ada satu kaisar manusia, itu tidak masalah, tetapi sekarang mereka menghadapi dua kaisar manusia. Keterlambatan sedetik pun dapat membahayakan nyawa mereka.
Siapapun yang menghalangiku akan mati. Jiang Yunfan berbicara dengan suara dalam, langkah kakinya menginjak alam kekosongan, menyebabkannya bergetar, kekuatan kaisar manusianya sangat luas dan tak terbatas. Kekuatan dan aturan Dao Surgawi Jiang Yunfan berputar di belakang tubuhnya seperti matahari yang menyengat, tak tertembus. Tangannya diselimuti cahaya seperti kaca. Kemampuan ilahi, tangan tertinggi. Jiang Yunfan memendam niat membunuh. Dia ingin menekan sang bijak timur dan penguasa ras iblis seorang diri. Tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Membunuh. Di hadapannya, bijak timur dan penguasa ras iblis menyerang secara bersamaan. Keduanya adalah makhluk dari 10.000 tahun yang lalu, untuk menjadi penguasa ras, siapa yang bukan seorang jenius mutlak. Terutama bijak timur, 10.000 tahun yang lalu, tidak ada seorang pun di alam atas ini yang dapat menyainginya dalam bakat dan kekuatan tempur. Dia adalah sosok legendaris di era tersebut. Namun kini, di hadapan Jiang Yunfan, legenda generasi sebelumnya telah menjadi masa lalu. Sekarang, ini adalah eranya. Dia akan menyingkirkan semuanya, menekan semuanya. Di antara rekan-rekannya, dia tak terkalahkan. Di hadapan para seniornya, dia tetap tak terkalahkan. Ledakan. Kekuatan iman dan keberuntungan dari masa ras Yao turun kepada Jiang Yunfan, dan dalam sekejap, kultivasi Jiang Yunfan langsung melonjak ke tingkat kaisar manusia menengah. Kultivasi puncak alam kaisar manusia surga kelima. Inilah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh susunan pelindung ras Yao. Hal ini membuat Jiang Yunfan semakin tangguh. Merasakan kekuatan yang melimpah di seluruh tubuhnya, dan menatap bijak timur dan penguasa ras iblis yang sedang menyerang, Jiang Yunfan sedikit melengkungkan bibirnya, bijak timur. Penguasa ras iblis, ingat, dalam 10 gerakan, aku akan membunuh kalian berdua. Mendengar ini, sang bijak timur dan penguasa ras iblis mencemooh. Mereka sama sekali tidak menganggap serius perkataan Jiang Yunfan. 10 langkah. Apakah dia bercanda? Bahkan dengan berkat kepercayaan dan keberuntungan ras Yao, mungkinkah seorang kaisar manusia tingkat menengah membunuh 2 kaisar manusia tingkat tinggi dalam 10 langkah? Siapa yang akan mempercayai itu? Itu hanyalah tindakan membual tanpa malu-malu. Langkah pertama. Ledakan. Di bawah kaki Jiang Yunfan, 3 domain tiba-tiba bermunculan, membentang di wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah seluruh ras Yao berada di dalam wilayah kekuasaan Jiang Yunfan. Di dalam alam abadi, kecepatan musuh melemah. Teknik pergerakan tidak efektif di dalam domain tersebut. Di dalam alam pembantaian, kekuatan tempur Jiang Yunfan meningkat. Di dalam domain tak tertandingi, kekuatan musuh dan kekuatan terkait atribut apapun melemah, sementara kekuatan dan kekuatan atribut Jiang Yunfan sendiri meningkat. Dan kemudian, Jiang Yunfan pindah. Desir-desir. Dia sedikit mengangkat lengannya dan melambaikannya dengan santai, dan dalam sekejap, muncul bayangan tak terhitung jumlahnya di alam hampa. Di dalam diri mereka, Dao Surgawi dan aturan-aturannya bergema. Benda itu tampak ringan dan lembut, namun di dalamnya terkandung kekuatan dahsyat untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Di hadapannya, merasakan tekanan yang diberikan Jiang Yunfan, ekspresi sang bijak timur dan penguasa ras iblis langsung berubah. Bagian 952. Jiang Yunfan bertindak karena ia khawatir akan keselamatan Dragon Ziyue dan yang lainnya. Dia menghadapi petapa timur dan kaisar iblis. Sebenarnya, niat awalnya adalah membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. Hanya saja, kejadiannya terjadi lebih awal sekarang. Tidak ada perbedaan mendasar. Membunuh mereka cepat atau lambat tetaplah membunuh mereka. Kalau begitu, mari kita lakukan sekarang. Namun, dibandingkan dengan ketenangan yang telah ia rencanakan, tatapan mata Jiang Yunfan sedikit lebih serius ketika ia bergerak. Karena dia harus berpacu dengan waktu. Kakak senior, Bulan Ungu, bertahanlah. Jiang Yunfan tidak berbicara, tetapi mengirimkan suaranya secara diam-diam. Di bawah langit, pikiran Dragon Ziyue dan yang lainnya sedikit bergejolak. Mereka mendengar suara Jiang Yunfan. Lawanmu adalah petarung-petarung kuat dari alam kaisar manusia, kau bukan tandingan mereka. Kau tidak perlu berduel langsung dengan mereka. Cukup mengulur waktu dan tunggu aku tiba. Mendengar itu, mata Li Sueyang dan yang lainnya berbinar. Jiang Yunfan adalah harapan mereka. Dialah andalan mereka. Awalnya bersiap untuk bertarung sampai mati, gelombang vitalitas tiba-tiba muncul dalam diri mereka setelah mendengar suara Jiang Yunfan. Tidak perlu bertarung sampai mati. Mereka hanya berusaha semaksimal mungkin untuk menunda dan mengulur waktu. Begitu Jiang Yunfan tiba, krisis mereka secara alami akan terselesaikan sepenuhnya. Meskipun hal itu melegakan, tatapan berat di mata Dragon Ziyue dan yang lainnya tetap tidak berubah. Seperti yang dikatakan Jiang Yunfan, mereka sedang menghadapi para ahli di alam kaisar manusia. Bagaimana mungkin semudah itu untuk mengulur waktu seorang kaisar manusia? Namun mereka tidak punya pilihan. Saat ini, Dekan sedang menghadapi para ahli terkuat dari ras manusia dan ras iblis, para ahli tingkat kaisar manusia dari ras Yao sedang menghadapi para ahli tingkat kaisar manusia dari ras manusia dan ras iblis, dan kaisar Yao saat ini, adik junior mereka, sedang bertarung melawan petapa timur dan kaisar iblis. Dia kewalahan. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu bagi Jiang Yunfan. Setelah mengubah strategi mereka, semua orang menyingkirkan tekad putus asa yang mereka tunjukkan sebelumnya. Tatapan mereka berkedip, dan cahaya Yao yang luas berkilauan di sekitar mereka.
Meskipun mereka jauh lebih rendah daripada para ahli alam kaisar manusia, serangan serentak dari lebih dari selusin jenius alam Gui Su tetap memberikan dampak yang cukup besar. Kaisar manusia dari ras manusia yang baru saja melukai Xing Kai dan Zhu Zhao dengan satu pukulan memandang mereka dengan jijik. Sajak dao kaisar manusia dan hukum berputar dan memadat di belakangnya. Dia tampak sangat sakral. Seperti dewa. Matanya menyapu semua orang di depannya, lalu dia tersenyum dan berkata, "Apa, tidak bertarung sampai mati lagi? Sepertinya kamu telah mengubah strategimu. Apakah kalian mencoba mengulur waktu agar para tetua kalian datang dan menyelamatkan kalian?" Pada saat itu, senyum kaisar manusia semakin lebar. Dia melirik medan perang di langit dan berkata dengan nada bercanda, "Coba tebak, apakah itu Bai Ze, atau Qin Rang, atau Xiao Chuo?" Dia menyebutkan beberapa tetua dari Akademi Suci Iblis. Lalu, dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Mungkinkah kau sedang menunggu Kaisar Yao Muda datang dan menyelamatkanmu?" Mendengar itu, Dragon Ziwei dan yang lainnya mengerutkan kening, lalu tetap diam. Ekspresi mereka tampak muram. Jika memang dia, maka tidak perlu menunggu. Dia mungkin meninggal sebelum kamu. Tentu saja, dia mengetahui situasi Jiang Yunfan. Kini, Kaisar Ras Manusia dan Kaisar Iblis dari Ras Iblis telah bertindak, berniat untuk membunuh Jiang Yunfan. Dengan dua Kaisar Manusia tingkat atas yang bergabung, bagaimana mungkin Jiang Yunfan bisa melawan? Dia ditakdirkan untuk mati. Oleh karena itu, wajah Kaisar Manusia dari Ras Manusia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan ketenangan. Seolah-olah situasi keseluruhan sudah diputuskan. Di sisi lain, Kaisar Iblis dari Ras Iblis berdiri di alam hampa dengan tangan bersilang, tidak mengatakan apapun dan tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Dia menikmati menonton acara itu. Meskipun Ras Manusia dan Ras Iblis telah bergabung, keharmonisan mereka hanya tampak di permukaan saja. Begitu suku Yao ditaklukkan, mereka akan langsung menjadi musuh. Sesaat sebelumnya mereka saling menyebut sebagai saudara, sesaat kemudian mereka berada dalam situasi, kau mati atau aku mati. Lagi pula, para pemuda ini mengincar Kaisar Ras Manusia itu, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga terlalu malas untuk menyerang dan menindas junior. Seorang Kaisar Manusia juga memiliki martabat seorang Kaisar Manusia. Lagi pula, hanya beberapa junior alam Gui Su saja yang bisa ditangani oleh Kaisar Manusia dari Ras Manusia itu, jadi tidak perlu baginya untuk ikut campur sama sekali. Dia hanya mengikuti sebagai formalitas. Bas-bas. Di bawah kaki Chu Yunduan dan Nuan-Nuan, formasi dan hukum es berputar. Dalam sekejap, garis-garis formasi muncul di langit. Kemudian, suhu anjlok drastis. Salju lebat turun. Dragon Ziwei dan yang lainnya berjaga-jaga di sekitar keduanya, mencegah mereka diganggu. Selain itu, sosok Ying Su berkelebat, membawa kembali Xing Kai dan Zhu Zhao. Keduanya mengalami luka parah. Dibandingkan dengan Xing Kai, Zhu Zhao jauh lebih beruntung. Dada Xing Kai remuk, dan semua tendon serta tulangnya hancur. Pukulan dari Kaisar Manusia Ras Manusia itu bahkan lebih dahsyat daripada serangan Lu Wu terhadap Zuo Tingfeng kala itu. Melihat ini, Ying Su tanpa ragu mengeluarkan semua pil obat yang ada padanya dan memasukkannya semua ke dalam mulut Xing Kai, lalu mengalirkan ki-nya untuk membantunya mencerna pil-pil tersebut. Terlepas dari apakah itu bisa menyembuhkannya, setidaknya dia harus menjaganya tetap hidup sampai Jiang Yunfan tiba. Adapun Zhu Zhao, dia masih memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan perawatan. Sambil menyaksikan formasi-formasi besar itu turun dari langit, Kaisar Manusia dari Ras Manusia tetap tenang, membiarkan naga Ziwei dan yang lainnya mengulur waktu. Hari ini, kekalahan Ras Yao sudah pasti. Dia ingin melihat siapa yang bisa datang dan menyelamatkan mereka. Itu bukan kesombongannya. Namun, kepercayaan diri. Ningtianya, petarung terkuat Ras Yao, sedang ditangani oleh Master Istana Langit Ungu dan Dewa Iblis Pulau Iblis. Jiang Yunfan dihalangi oleh Bijak Timur dan Kaisar Iblis. Kaisar Manusia Ras Yao dikepung oleh Kaisar Manusia dan Kaisar Manusia Ras Iblis. Formasi besar pelindung Ras Yao tidak memiliki siapapun untuk mengaktifkannya, hanya mampu bertahan dan bukan menyerang. Bagaimana Ras Yao bisa menang? Siapapun yang memiliki mata jeli bisa melihatnya. Jadi, dia juga ingin bermain dengan Dragon Ziwei dan yang lainnya. Tidak ada tujuan lain, hanya untuk membuat orang-orang dari Ras Yao merasa sangat putus asa. Gemuruh. Setiap kali sebuah formasi turun dari langit, Kaisar Manusia dari Ras Manusia menghancurkannya. Satu pukulan, satu formasi. Melihat ini, mata Dragon Ziwei dan yang lainnya berbinar. Dia benar-benar memberi mereka waktu. Sempurna. Hal itu menyelamatkan mereka dari kesulitan mencari cara lain. Di sisi lain, Kaisar Manusia Ras Iblis sedikit mengerutkan kening. Mereka di sini untuk membunuh, bukan untuk bermain. Selesaikan ini dengan cepat. Dia berkata dengan suara berat, ini bukan medan pertempuran kita. Selesaikan ini dengan cepat, lalu kembalilah ke medan pertempuran utama. Apa perbedaan antara seorang penguasa alam Kaisar Manusia yang menemani junior penguasa alam Gui Su dan menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang? Mendengar itu, Kaisar Ras Manusia akhirnya menyingkirkan kesabaran yang terpancar dari matanya. Ya, dia sudah bermain cukup lama. Saatnya bertindak. Aku sudah memberimu kesempatan, dan aku sudah memberimu waktu, tapi kau sudah melihat hasilnya. Apakah ada yang datang menyelamatkanmu? Tidak. Kaisar Manusia dari Ras Manusia berbicara perlahan, setiap kata menusuk hati mereka, sekarang aku sudah tidak sabar lagi bermain-main denganmu.
Begitu suaranya berhenti, kekuatan seorang tokoh besar alam kaisar manusia meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, di dalam ruangan ini, Dragon Ziwei dan yang lainnya merasakan sesak napas. Dao mereka dibandingkan dengan dao kaisar manusia bagaikan perbedaan antara awan dan lumpur. Mereka merasa benar-benar tidak berdaya. Melihat kaisar manusia di hadapan mereka, naga Ziwei dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka. Mungkin kematian sudah dekat. Namun, tidak ada rasa takut di mata mereka. Sekalipun mereka mati, mereka tidak akan takut. Jika mereka meninggal, tentu saja seseorang akan membalaskan dendam mereka. Siapa bilang tidak? Tepat ketika kaisar ras manusia hendak bergerak, sebuah suara perlahan terdengar, membawa keagungan tak terbatas dalam kata-katanya. Di hadapan mereka, menatap sosok yang bermandikan cahaya terang, mata mereka berkedip-kedip. Di dalam diri mereka, sebuah senyum bersemi. Dia sudah tiba. Bagian 953. Di atas langit adalah medan pertempuran Ningtianya, Zidaoyang, dan iblis tua bermata darah. Itu adalah tempat yang bahkan para ahli alam kaisar manusia pun tidak bisa melihatnya. Jiang Yunfan, sang bijak timur, dan kaisar iblis, di sisi lain, bertarung di cakrawala yang luas. Mereka berada puluhan ribu kaki jauhnya dari medan pertempuran pasukan ketiga ras tersebut. Para ahli harus bertarung di langit yang tinggi. Karena, para ahli di level seperti itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar dalam pertempuran. Di sana, Jiang Yunfan berdiri di atas tiga domainnya, dan setelah menyerap kepercayaan makhluk hidup ras Yao dan keberuntungan ras Yao, kekuatan tempurnya langsung menyaingi kaisar manusia tingkat atas. Di dalam wilayah kekuasaannya, baik sang bijak timur maupun kaisar iblis akan melemah. Oleh karena itu, ekspresi mereka berubah drastis. Inilah efek dari keuntungan bermain di kandang sendiri. Meskipun Jiang Yunfan menetapkan medan pertempuran di atas kota kekaisaran ras Yao, keuntungannya adalah bahwa mulai dari dekan akademi, ahli terkemuka ras Yao Ningtianya, hingga setiap prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran, tidak ada yang dapat memanfaatkan keberuntungan ras Yao dan kepercayaan makhluk berakalnya untuk bertarung. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh ras manusia dan ras iblis. Justru karena alasan inilah ras Yao dapat mencapai situasi 1 lawan 2. Jika tidak, bahkan umat manusia pun tidak akan mampu menahan gabungan kekuatan ras Yao dan ras iblis. Hal yang sama juga berlaku untuk ras iblis. Tiba-tiba, dia bergerak, dan kekuatan tangan tertinggi menyebar ke seluruh cakrawala dan alam semesta. Ujungnya yang tajam mengarah langsung ke sang bijak timur dan kaisar iblis. Ledakan. Langit meledak, dan angin bertiup kencang. Kekuatan tangan tertinggi memaksa petapa timur dan kaisar iblis untuk mundur dengan cepat. Kekuatannya terlihat jelas. Warisan yang ditinggalkan oleh pakar kuno itu sungguh luar biasa. Setelah menerima satu gerakan dari Jiang Yunfan, mata sang bijak timur dan kaisar iblis berkedip. Mereka tahu bahwa mereka masih meremehkan Jiang Yunfan. Awalnya mereka mengira akan mudah untuk menekan dan membunuh seorang kaisar manusia rendahan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang kaisar manusia junior yang telah naik ke tampuk kekuasaan sebenarnya dapat menandingi mereka. Meskipun mereka terkejut, mereka juga takut akan bakat Jiang Yunfan. Oleh karena itu, niat membunuh mereka semakin kuat. Hari ini, Jiang Yunfan harus mati. Dia harus mati. Jika Jiang Yunfan tidak mati, dia pasti akan menjadi ancaman di masa depan bagi umat manusia dan umat iblis. Anak ini memiliki potensi untuk menjadi fenomena surgawi. Jika dia tidak disingkirkan sekarang, pada saat dia benar-benar mapan di antara jajaran para ahli yang tak tertandingi di masa depan, bahkan mereka pun akan kesulitan untuk menandinginya. Inilah pikiran yang ada di dalam hati sang bijak timur dan kaisar iblis. Jiang Yunfan tidak bisa mendengarnya. Jika dia memang melakukannya, dia pasti akan mencemooh. Apa maksud mereka dengan, di masa depan dia akan menjadi tak tertandingi? Lupakan masa depan, bahkan sekarang pun, dengan apa mereka bisa menandinginya? Apakah mereka pantas? Tidak layak. Langkah kedua, Jiang Yunfan berbicara dengan tenang. Sebilah pedang berkilauan di tangannya. Di dalamnya, cahaya suci melonjak, dan dalam sekejap, ia memutuskan berbagai hukum dari sang bijak timur dan kaisar iblis. Pedang itu belum dihunus, tetapi ki pedangnya sudah mampu memutuskan hukum kaisar manusia. Ini menunjukkan betapa menakutkannya pedang ini. Pada saat yang sama, baik petapa timur maupun kaisar iblis melepaskan ki yang kuat dari tubuh mereka. Yang muncul di telapak tangan sang bijak timur adalah sebuah lonceng kuno berwarna ungu kemasan. Senjata kaisar umat manusia, lonceng kaisar timur. Konon, lonceng ini adalah artefak ajaib yang diwarisi oleh umat manusia dari pakar kuno di zaman purba, yang memiliki kekuatan luar biasa dan daya hancur tak terbatas. Di tangan kaisar iblis terdapat sebuah segel kuno berwarna hitam pekat. Segel kuno itu berputar, melepaskan kekuatan iblis. Ini adalah senjata kaisar ras iblis, segel pengguling langit. Kekuatannya tak terbatas, menurut legenda, begitu segel ini dilepaskan, bahkan langit pun bisa terbalik. Itu adalah eksistensi yang diwariskan oleh pakar kuno dari ras iblis. Keduanya adalah senjata ilahi yang menindas ras masing-masing. Fakta bahwa petapa timur dan kaisar iblis mengeluarkan mereka setelah hanya bentrokan singkat untuk menekan dan membunuh Jiang Yunfan menunjukkan betapa mereka menghargainya. Bas-bas. Sebuah pedang suci emas di tangan Jiang Yunfan terhunus. Dengan satu tebasan pedang, langit dan bumi berubah warna.
Dan merasakan aura dari ujung pedang itu, ekspresi Sang Bijak Timur tiba-tiba berubah. Pedang Kaisar memang ada di tanganmu. Gemuruh. Setelah menangkis pedang itu, suara berat Sang Bijak Timur terdengar. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan tertawa kecil, bukankah sudah kukatakan pada putramu bahwa jika dia menginginkan pedang Kaisar, dia harus datang dan mengambilnya sendiri. Pedangnya ada di sini bersamaku, ambillah jika kau mampu. Setelah berbicara, Jiang Yunfan menyimpan pedang Kaisar. Dia hanya mengeluarkannya untuk diperlihatkan kepada orang bijak dari timur, tidak ada tujuan lain. Tentu saja, akan lebih baik juga jika hal itu bisa mengalihkan perhatian Sang Bijak Timur. Tak perlu terburu-buru, membunuhmu lalu mengambilnya kembali sama saja. Mata Sang Bijak Timur menyimpan ketajaman yang tersembunyi dengan baik saat dia berkata sambil tersenyum. Namun, senyum itu meredam berbagai amarah yang terpendam. Setelah itu, Jiang Yunfan berhadapan langsung dengan senjata kaisar penekan klan dari ras manusia dan ras iblis, yaitu lonceng Kaisar Timur dan segel pengguling langit. Satu langkah demi langkah. Jiang Yunfan, 8 langkah telah berlalu, bagaimana kau akan membunuhku? Kaisar Iblis menatap Jiang Yunfan, senyum muncul di wajahnya. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan juga tersenyum. Langkah ke-9. Di atas cakrawala, sebuah bunga mandala mekar, dan di sekitar bunga mandala itu, alam hampa terbuka, dan 8 lubang hitam yang terdistorsi melepaskan aura yang menakutkan. Pengrusakan. Kehancuran total. Jika dilihat dari segi kekuatan serangan murni, daya hancur cahaya ilahi mandala ini bahkan lebih besar daripada tangan tertinggi. Ini adalah seni penghancuran yang hebat. Dalam sekejap, 8 sinar cahaya yang merusak melesat keluar. Mereka menyerang langsung ke arah Sang Bijak Timur dan Kaisar Iblis. Pada saat itulah kekuatan ketiga domain sepenuhnya mekar, menekan keduanya dengan kuat, dan kilatan cemerlang muncul di mata Jiang Yunfan. Cahaya ilahi pupil ganda, hukum waktu. Mengeras. Dalam sekejap, Sang Bijak Timur dan Kaisar Iblis langsung disegel. Tidak bisa bergerak. Mereka menahan cahaya ilahi mandala ini dengan tubuh mereka. Gemuruh. Suara dentuman itu bergema di telinga Jiang Yunfan, dan dia menatap ke depan dengan tenang, mengetahui bahwa bahkan seorang kaisar manusia tingkat atas, yang menerima jurus penghancur dari warisan kuno yang dilepaskan secara pribadi olehnya di bawah 3 domainnya, akan terluka parah. Mungkin bahkan sudah mati. Setelah 8 pancaran cahaya penghancur itu menghilang, Sang Bijak Timur dan Kaisar Iblis berlumuran darah. Peristiwa itu sungguh tragis. Lonceng Kaisar Timur dan segel penumbang langit di tangan mereka bergetar tanpa henti. Saat ini, jika bukan karena 2 senjata kaisar penekan klan yang membawa sebagian kekuatan penghancur bagi mereka, mereka pasti sudah mati. Namun demikian, karena mengalaminya secara langsung, mereka menderita luka yang tidak ringan. Sebelum mereka sempat berbicara, suara Jiang Yunfan terdengar lagi, Sage Timur, Kaisar Iblis, langkah terakhir, aku menginginkan nyawa kalian, dan aku ingin kedua ras itu mengganti kaisar mereka. Ledakan. Hukum waktu diaktifkan sekali lagi. Sebelum keduanya sempat pulih, mereka sekali lagi terperangkap di angkasa. Kipas semesta di tangan Jiang Yunfan berubah menjadi tombak perang. Sosoknya melesat dengan kecepatan cahaya. Satu tebasan tombak, untuk menentukan hasilnya. Desis. Mata tombak itu pertama-tama memancarkan cahaya dingin, lalu muncul cahaya darah, cahaya dingin itu ternoda merah oleh darah segar. 2 kepala, dengan ekspresi ngeri dan mata terbelalak, dipegang di tangan Jiang Yunfan. Adapun tubuh mereka, Jiang Yunfan langsung membakarnya dengan metode keheningan membara miliknya. Mereka tidak layak mendapatkan jenazah yang utuh. Adapun kedua kepala ini, Jiang Yunfan membutuhkannya, jadi dia menyimpannya untuk sementara waktu. 10 langkah untuk mengakhiri pertempuran. Kekuatan satu orang mampu mengeksekusi kaisar dari 2 ras. Kemudian, sosok Jiang Yunfan berkelebat, dan dia langsung menukik ke bawah. Di bawah, Dragon Ziwei dan yang lainnya masih bertarung dengan 2 kaisar manusia. Ketika dia tiba, dia kebetulan mendengar suara kaisar manusia dari ras manusia itu. Aku memberimu kesempatan, aku memberimu waktu, tapi kau juga melihat hasilnya, apakah ada yang datang menyelamatkanmu? Tidak. Suara kaisar manusia dari ras manusia itu sangat arogan dan sombong. Begitu suaranya mereda, Jiang Yunfan turun. Dia menundukkan pandangannya, dan dengan sebuah pikiran, kekuatan kaisar manusianya langsung menghancurkan penghalang kaisar manusia dari ras manusia itu. Kemudian, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dia melangkah maju. Siapa bilang tidak? Bagian 954. Kemunculan Jiang Yunfan seketika membuat Dragon Ziwei dan yang lainnya gemetar. Tatapan mata mereka menyimpan emosi yang mendalam. Mereka semua tahu bahwa lawan Jiang Yunfan adalah Kaisar Bijak Timur dan Kaisar Iblis. Kaisar dari 2 ras, keduanya berada di alam kaisar manusia tingkat atas. Mereka mengetahui kultivasi Jiang Yunfan, dan bahkan dengan bantuan keberuntungan dan kekuatan keyakinan ras Yao, dia hampir tidak bisa mencapai alam kaisar manusia menengah. Bagaimana dia bisa lolos dan datang ke sini? Pertanyaan ini terus terngiang di benak mereka. Pada saat yang sama, sebuah ide berani mulai tumbuh di lubuk hati mereka. Artinya, Jiang Yunfan telah membunuh Kaisar Bijak Timur dan Kaisar Iblis. Tapi itu terlalu menakutkan. Seorang kaisar manusia rendah membunuh 2 kaisar manusia tinggi dalam waktu sesingkat itu. Apakah itu mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Siapa yang akan percaya jika kamu memberi tahu mereka?
Sekalipun Jiang Yunfan dekat dengan mereka, mereka tidak akan berani membayangkan hal seperti itu. Jika memang demikian, maka Jiang Yunfan bukanlah manusia. Dia akan menjadi dewa. Jika tidak, dia tidak akan pernah mampu menciptakan keajaiban seperti itu. Dan apa yang tak berani mereka bayangkan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Jiang Yunfan memang telah membunuh petapa timur dan kaisar iblis. Tuan. Saat melihat Jiang Yunfan, rasa takut dan ketegangan di hati Dragon Ziyue meledak, dan gadis kecil yang tadinya kuat itu langsung berubah menjadi cengeng. Karena Jiang Yunfan adalah kepercayaannya. Selama Tuan ada di sana, dia bisa mengabaikan segalanya. Hanya sang guru yang bisa memberikan rasa aman seperti itu. Adik kecilku. Li Xueyang dan yang lainnya juga menghela napas lega. Jiang Yunfan telah tiba, dan krisis mereka akhirnya terselesaikan. Tapi, Ye Li sudah meninggal. Xing Kai dan Zhu Zhao mengalami luka parah. Di antara mereka, Xing Kai berada di ambang kematian. Ini menjadi duri dalam hati mereka. Hal itu membuat emosi mereka terasa berat. Jiang Yunfan melangkah menembus alam hampa, sosoknya berkelebat, muncul di samping naga Ziyue dan yang lainnya. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka air mata naga Ziyue. Jangan takut, guru ada di sini. Naga Ziyue mengangguk berat, air mata mengalir di wajahnya. Tuan. Gadis kecil itu berdiri di samping Jiang Yunfan, wajah mungilnya tegang, dan menunjuk ke arah ahli kaisar manusia dari ras manusia, sambil berkata, dia membunuh kakak senior Ye Li, dan dia hampir membunuh kakak senior Sang Yu. Saat berbicara, suara gadis kecil itu mengandung sedikit rasa sedih, untuk menyelamatkan kakak senior Sang Yu, kakak senior Xing Kai hampir dipukuli sampai mati. Dan saudara Zhu Zhao. Mendengar itu, Jiang Yunfan mengerutkan kening. Dia menoleh ke belakang. Ye Li sudah lama meninggal, tubuhnya sudah dingin. Saat ini, Ying Su dan Nuan Nuan sedang merawat Xing Kai. Xing Kai setengah berbaring di pelukan Nuan Nuan, wajahnya pucat pasi, kinya selemah kepulan asap. Hidupnya seperti lilin yang tertiup angin, bisa padam kapan saja. Di sisi lain, wajah Zhu Zhao juga pucat, tetapi dia sudah banyak pulih. Dia membuka matanya dan melihat Jiang Yunfan. Jiang Yunfan bisa melihat emosi gembira yang terpancar dari matanya. Saudaraku, bunuh bajingan itu. Zhu Zhao menunjuk ke arah kaisar manusia dari ras manusia. Jiang Yunfan mengangguk setuju, baiklah. Kemudian, dia mengacungkan jarinya ke udara, dan kekuatan naga roh laut Azure mengalir ke tubuh Xing Kai. Hal itu menyambung kembali tulang-tulangnya yang patah dan memberi nutrisi pada luka-lukanya. Saat kekuatan naga roh laut Azure memasuki tubuhnya, raut wajah Xing Kai menjadi jauh lebih tenang. Terdengar suara retakan dari tubuhnya. Tulang dan ototnya sedang mengalami kelahiran kembali. Kakak senior kedua, kau sudah memakan akar teratai ungu keemasan, jadi berikan darahmu kepada kakak senior kelima. Jiang Yunfan memberi instruksi dengan lembut, jangan terlalu banyak, secangkir saja sudah cukup. Kalian semua mundur, serahkan sisanya padaku. Setelah berbicara, Jiang Yunfan secara resmi menatap kedua ahli alam kaisar manusia dari ras manusia dan ras iblis. Mereka juga terkejut ketika melihat Jiang Yunfan. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Dengan Di dan kaisar iblis yang menghalanginya, bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Di mana Di? Di manakah kaisar iblis? Apa kau baru saja bergerak? Jiang Yunfan melirik ahli kaisar manusia ras iblis itu dan bertanya pelan. Sebagai tanggapan, kaisar iblis melirik Jiang Yunfan dengan ekspresi angkuh. Bagaimana jika aku melakukannya? Suara mendesing. Sebuah jarum suci yang terbuat dari kaca mengkilap terbang keluar dari telapak tangan Jiang Yunfan. Itulah artefak ilahi yang dibawa Di medan perang kuno yang kacau, dia dibunuh oleh Jiang Yunfan sebelum sempat menggunakannya, sehingga ke-12 jarum ilahi berlapis glasir itu menjadi harta karun Jiang Yunfan. Jarum suci itu melesat keluar, membunuh ahli alam kaisar manusia dari ras iblis. Melihat ini, kaisar manusia ras iblis melayangkan pukulan. Niat kaisar manusia berkembang. Ledakan. Jarum suci berlapis glasir itu langsung menembus serangannya, melewati tepat di antara keningnya. Peluru itu langsung masuk ke otaknya. Sesaat kemudian, ahli ras iblis alam kaisar manusia itu langsung meledak. Daging dan darah berhamburan kemana-mana. Dia langsung dihancurkan oleh Jiang Yunfan. Ini adalah pertama kalinya Jiang Yunfan menggunakan jarum ilahi berlapis glasir, dan juga pertama kalinya dia menyadari betapa kuatnya artefak ilahi sekali pakai. Menakutkan sekali. Seorang ahli kaisar manusia, langsung tewas. Jiang Yunfan melirik kabut darah yang meledak di alam void, tidak ada apa-apa, hanya kematian. Kemudian, Jiang Yunfan menatap ahli kaisar manusia dari ras manusia. Ekspresi wajahnya berubah drastis setelah menyaksikan sendiri kaisar manusia ras iblis dibunuh seketika oleh Jiang Yunfan. Jantungnya berdebar kencang. Bukankah Jiang Yunfan adalah kaisar manusia tingkat rendah? Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Kemarilah, terima satu pukulan dariku, dan aku akan melepaskanmu, bagaimana? Jiang Yunfan mengaitkan jarinya ke kaisar manusia ras manusia. Mendengar itu, mata kaisar manusia berkedip. Benar-benar. Benarkah? Kata Jiang Yunfan dengan acuh tak acuh, aku berjanji kepadamu atas nama kaisar suatu ras, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Baiklah. Kaisar manusia dari ras manusia menggertakkan giginya dan setuju. Kemudian, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengumpulkannya menjadi sebuah pukulan, dan menyerang Jiang Yunfan.
Senyum di mata Jiang Yunfan tetap terpancar. Dia mengepalkan tangannya, lalu melayangkan pukulan. Sebuah pukulan sederhana, namun itu adalah serangan kekuatan penuhnya ke alam kaisar manusia sempurna. Pukulan ini cukup untuk membunuh seorang kaisar manusia tingkat atas. Tanpa dorongan keberuntungan dan kekuatan iman, itu akan menjadi lompatan 6 alam. Mendesis. Dengan pukulan ini, Jiang Yunfan menembus dada kaisar manusia dari ras manusia, merobek jantungnya secara langsung. Kaisar manusia menatap Jiang Yunfan dengan saksama, matanya dipenuhi ketersen Jing'an. Kukatakan, jika kau bisa menahan pukulan ini dariku, aku akan memberimu jalan keluar. Jiang Yunfan menarik tinjunya, menyeka darah dari tangannya, dan tersenyum, tapi jelas, kau tidak bisa menahannya. Sejak saat ia melayangkan pukulan, Jiang Yunfan tidak berniat membiarkannya pergi hidup-hidup. Pertama, dia membunuh Ye Li, lalu melukai Xing Kai dan Zhu Zhao. Dia bahkan hampir membunuh Sang Yu. Bagaimana mungkin Jiang Yunfan membiarkannya pergi hidup-hidup? Pukulan ini hanya untuk kakak kelima sebagai balasan. Kaisar manusia dari kedua ras itu langsung tewas oleh satu gerakan Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tidak lagi memandang mereka, tetapi berjalan menuju naga Xiyue dan yang lainnya. Dengan nutrisi dari naga roh laut biru dan darah Zuo Tingfeng, tulang Xing Kai menyambung kembali, lukanya membaik, dan dia akan pulih sepenuhnya setelah beberapa waktu. Adapun Zhu Zhao, Jiang Yunfan secara pribadi turun tangan, dan lukanya tidak parah, sehingga ia pulih di tempat kejadian dan penuh semangat. Dingin. Zhu Zhao terkekeh. Di sampingnya, wajah Dragon Xiyue juga tersenyum, tampak lega sepenuhnya. Pada saat yang sama, semua orang menatap Jiang Yunfan, guru adik junior, Kaisar Bijak Timur dan Kaisar Iblis. Sebelum mereka selesai berbicara, Jiang Yunfan langsung menjawab. Terbunuh. Bagian 955. Bunuh mereka. Dua kata ini diucapkan dengan ringan dari mulut Jiang Yunfan. Seolah-olah membunuh Kaisar Agung Bijak Timur dan Kaisar Iblis adalah masalah sepele yang tidak perlu disebutkan. Namun, di hadapan Dragon Xiyue dan yang lainnya, itu bukanlah prestasi kecil. Kaisar Agung Bijak Timur. Kaisar Iblis. Mereka adalah kaisar dari dua ras, dan meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan para ahli di alam fenomena surgawi, mereka tetaplah dua kaisar manusia tingkat atas. Seandainya Jiang Yunfan mengatakan dia hanya akan membunuh salah satu dari mereka, mungkin mereka bisa menerimanya. Lagi pula, mereka semua telah menyaksikan bakat dan kemampuan Jiang Yunfan untuk melintasi alam. Dengan bantuan keberuntungan ras Yao dan kekuatan keyakinan semua makhluk hidup, dia dapat meningkatkan kultivasinya dan membantunya membunuh seorang kaisar manusia tingkat atas, yang masih dalam batas yang dapat diterima. Namun, situasi saat ini adalah Jiang Yunfan sendirian telah membunuh dua tokoh kuat yang belum mencapai alam kaisar manusia dalam waktu kurang dari setengah jam. Meskipun sudah mempersiapkan diri secara mental, mereka tetap saja terkejut. Kulit kepala mereka bahkan terasa geli. Menatap Jiang Yunfan, mata mereka berkedip-kedip, tak berani berkedip. Mereka takut bahwa apa yang mereka dengar itu tidak benar. Jangan khawatir, dalam pertempuran ini, ras Yao pasti akan menang. Jiang Yunfan berbicara pelan, senyum teruk di matanya. Kemudian, dia sendiri yang menarik jaring tersebut. Dia mengaktifkan formasi pelindung ras Yao, memulai pembantaian terakhir. Memusnahkan pasukan dari kedua ras. Semua orang yang ikut serta dalam pertempuran itu tidak akan bisa lolos dari malapetaka pembantaian ini. Gemuruh. Formasi pelindung itu bergetar, dan ki yang mengerikan merembes dari bawah. Pada saat itu juga, Dao Surgawi meraung. Kekuatan ilahi tak terbatas tiba-tiba turun. Menyelubungi seluruh langit di atas ras Yao. Menyaksikan pemandangan ini, Jiang Yunfan, Dragon Xiyue, dan yang lainnya semuanya mendongak ke langit. Merasakan kekuatan yang menindas dan merasuki, mereka tahu bahwa malapetaka bagi umat manusia dan umat iblis akan segera datang. Mereka sudah ditakdirkan untuk gagal. Pergi. Jiang Yunfan memimpin jalan, naik ke langit. Di belakangnya, Dragon Xiyue, Li Sueyang, dan yang lainnya mengikuti Jiang Yunfan kembali ke kapal perang ras Yao. Misi mereka telah selesai. Di bawah langit, pertempuran berlanjut, dengan 3 legiun ras saling bentrok, menyerbu ke medan perang. Setiap hari, puluhan juta kekuatan tempur dikerahkan ke medan perang. Pertempuran itu sangat brutal. Di angkasa, para petarung tingkat alam kaisar manusia berada dalam kebuntuan. Lagi pula, makhluk pada level ini kesulitan menentukan pemenang dalam jangka waktu dan putaran tertentu. Kecuali jika terjadi penindasan absolut. Di bawah langit, formasi pembunuhan berputar, dan semua individu non-ras Yao ditelan oleh malapetaka di dalam formasi pembunuhan tersebut. Dengan satu putaran formasi tersebut, 1 juta orang tewas. Saat formasi di bawah berputar lebih dari 10 kali, hampir seluruh pasukan ras manusia dan ras iblis yang berjumlah puluhan juta musnah. Hanya beberapa kekuatan besar yang tersisa. Dari situasi saat ini, hasil keseluruhan perang 3 ras telah ditentukan. Tangkap semua pendekar tingkat kaisar manusia dari ras manusia dan ras iblis. Jika ada perlawanan, bunuh mereka langsung. Jiang Yunfan berdiri di atas kapal perang, suaranya bergema di seluruh langit di atas ras Yao. Energi ki dari 9 tetua alam kaisar manusia di akademi melonjak. Pasukan dari kedua ras telah dimusnahkan, dan tidak ada lagi jutaan orang yang membagi keberuntungan ras Yao dan kekuatan keyakinan dari semua makhluk hidup. Kekuatan tempur mereka kembali melonjak.
Bertarung 2 lawan 1, mereka tetap mampu bertahan. Adapun Jiang Yunfan, dia tidak melanjutkan partisipasinya dalam pertempuran, tetapi berdiri di atas kapal perang, mengamati. Memimpin ketiga pasukan. Di atas langit, pertempuran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya itu juga terus berlanjut. Ning Tianya bertarung sendirian melawan Zi Daoyang dan iblis tua bermata darah. Ketiganya merupakan kekuatan besar di jajaran teratas. Makhluk-makhluk dari alam fenomena surgawi. Zi Daoyang, iblis tua bermata darah, kau telah kalah. Ning Tianya berdiri dengan tangan di belakang punggung, jubah putihnya berkibar. Saat memandang keduanya, senyum tipis teruk di matanya. Langit memiliki keutamaan untuk menghargai kehidupan. Aku tidak ingin menciptakan lebih banyak pembantaian. Jika kalian berdua memimpin kekuatan-kekuatan kalian yang tersisa kembali ke ras masing-masing, aku tidak akan membunuh kalian. Setelah mendengar ini, ekspresi dan wajah Zi Daoyang dan iblis tua bermata darah berubah. Mereka memandang dunia di bawah, medan perang yang terbentang luas. Ini bukanlah hasil yang mereka inginkan. Ras Yao seharusnya tidak menang. Bagaimana mungkin mereka bisa menang? Tidak ingin menimbulkan lebih banyak pembantaian. Iblis tua bermata darah itu mencibir, formasi ini dibangun olehmu. Puluhan juta pasukan dari kedua ras kita semuanya dimusnahkan di sini. Apakah ini yang kau sebut tidak ingin menimbulkan lebih banyak pembantaian? Aku melihat tanganmu berlumuran darah. Ekspresi Ning Tianya tetap tidak berubah. Memang, ini bukan pembantaian kecil. Namun, mereka yang terbunuh memang ditakdirkan untuk terbunuh. Ras manusia dan ras iblis menyerang ras Yao kita terlebih dahulu, dan karena itu pantas dieksekusi. Setelah mengatakan itu, Ning Tianya melirik keduanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, adapun kalian berdua, bukan karena aku tidak bisa membunuh kalian, tetapi karena aku ingin memberi kesempatan kepada ras manusia dan ras iblis. Namun, bahkan jika aku membunuhmu, ras manusia dan ras iblis masih akan memiliki kesempatan. Zi Daoyang mencibir. Meskipun formasi agung ras Yao telah memusnahkan puluhan juta pasukan dari kedua ras, selama Ning Tianya masih hidup, ras Yao akan tetap seperti ikan di atas talenan, siap dibantai oleh siapa saja. Oleh karena itu, sejak awal, pertempuran besar ini tidak ditentukan oleh hampir 100 juta pasukan dari ketiga ras tersebut. Dan itu juga bukan dilakukan oleh para petarung kuat dari alam kaisar manusia. Namun oleh mereka bertiga. Ning Tianya, Kepala Akademi Iblis Suci, Zi Daoyang, Penguasa Istana Langit Ungu, dan Iblis Tua Bermata Darah, Penguasa Pulau Iblis Dewa. Jika mereka mau, para petarung kuat dari alam fenomena surgawi dapat dengan mudah memusnahkan ratusan juta orang hanya dengan satu serangan. Itu sangat mudah. Di antara mereka, siapapun tokoh kuat di alam fenomena surgawi yang gugur akan menandakan bahwa keberuntungan faksi tersebut telah berakhir. Hal ini berlaku untuk ras manusia, untuk ras iblis, dan juga untuk ras Yao. Oleh karena itu, Zi Daoyang dan iblis tua bermata darah tahu bahwa mereka belum sepenuhnya kalah dalam konflik tiga ras ini. Asalkan mereka membunuh Ning Tianya, permasalahan tersebut akan terselesaikan. Keras kepala, secercah kemarahan terlihat di mata Ning Tianya. Energi ki di tubuhnya melonjak. Perasaan itu tak berbentuk, tak berwujud, seolah-olah tidak memiliki substansi. Namun hal itu memberi orang-orang pemahaman yang sangat mendalam. Sangat kuat. Adapun seberapa kuatnya, tidak ada yang tahu. Di seberangnya, merasakan ki di tubuh Ning Tianya, ekspresi Zi Daoyang dan iblis tua bermata darah juga mulai berubah serius. Mereka sudah berbenturan selama puluhan ribu putaran. Tanpa pemenang yang jelas. Mereka berdua tidak bisa berbuat apapun terhadap Ning Tianya. Ning Tianya juga tidak berhasil membunuh keduanya seperti yang dia katakan sebelumnya. Alasannya hanya satu poin. Kedua belah pihak tidak serius. Karena bentrokan mereka adalah bentuk perjudian. Menggunakan kekuatan dan pasukan dari tiga ras yang datang kali ini sebagai bidak catur dalam permainan tiga arah. Namun, permainan catur ini sudah berakhir. Jelas sekali, ras Yao telah menang. Dalam situasi naga yang terperangkap, bidak catur ras manusia dan ras iblis di papan catur telah habis. Meskipun sisanya semuanya adalah petarung kuat di alam kaisar manusia, mereka bisa diabaikan. Oleh karena itu, sekarang mereka serius. Karena, selanjutnya, mereka akan memulai tahap selanjutnya dari pertaruhan tersebut. Sebelumnya, tujuannya adalah untuk menentukan pemenang. Sekarang, ini adalah tentang menentukan hidup dan mati. Untuk menentukan hidup dan mati mereka, dan juga hidup dan mati ketiga ras tersebut. Awalnya aku bermaksud memberi jalan keluar bagi ras manusia dan ras iblis, tetapi kau keras kepala. Kalau begitu, aku akan membunuhmu hari ini dan menghancurkan fondasi ras manusia dan ras iblis. Ledakan. Di atas langit, pertempuran besar yang sesungguhnya dimulai pada saat ini. Pertempuran di alam fenomena surgawi. Di bawah, tak seorang pun dapat melihat dengan jelas pertempuran di dalamnya, seolah-olah adegan pertempuran antara mereka bertiga sengaja disembunyikan oleh semacam aturan. Semua orang tahu bahwa para petarung tingkat alam fenomena surgawi sedang bertarung di atas langit, tetapi bagaimana jalannya pertempuran, atau siapa yang menang, tidak ada yang tahu. Jiang Yunfan mendongak ke langit, matanya yang berbinar-binar berkelap-kelip. Dia mengepalkan tinjunya. Merasakan gejolak dunia, dia tahu bahwa saat untuk menentukan pemenang akan segera tiba. Bagian 956. Langit berubah warna, dan alam hampa berputar. Tiga kekuatan ilahi yang berbeda dan maha dahsyat turun dari atas langit.
Hal ini mengguncang kekuatan-kekuatan besar dari ketiga ras tersebut. Mereka tak kuasa menahan diri untuk menghentikan pertengkaran mereka dan serentak menatap langit. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Tatapan mereka bertemu. Pertempuran tiga pasukan di bawah alam hampa, dan penaklukan kaisar manusia, hanyalah babak pembuka. Alam fenomena surgawi adalah eksistensi sejati yang dapat mengendalikan hidup dan mati suatu ras. Oleh karena itu, ketika pertempuran mencapai titik ini, puluhan kaisar manusia telah berhenti bertempur. Karena sekarang itu sudah tidak berarti lagi. Di antara mereka, kemenangan atau kekalahan bukanlah hal yang penting. Kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran alam fenomena surgawi adalah hal yang benar-benar penting. Sekalipun saat ini kaisar manusia dari ras Yao mampu memusnahkan semua kaisar manusia dari ras manusia dan ras iblis, selama Ningtianya gugur dalam pertempuran, maka Zidaoyang dan iblis tua bermata darah pasti akan mengeksekusi kaisar manusia dari ras Yao. Para petarung kuat dari alam fenomena surgawi membunuh para petarung kuat dari alam kaisar manusia semudah menyembelih ayam dan anjing. Sebaliknya, hal yang sama juga berlaku. Jadi, ketiga pihak menghentikan pertempuran, menunggu hasil akhir. Jiang Yunfan tidak mempedulikan hal ini, karena pemikiran para pembangkit tenaga kaisar manusia tidak berbeda dengan pemikirannya sendiri. Bai Ze dan yang lainnya masih menjaga mata susunan formasi pelindung. Para kaisar manusia dari kedua ras, yang sudah lama tidak mampu menerobos pertahanan, mundur ke samping dan berhenti menyerang. Mereka tidak bisa menembus formasi ini. Hanya para petarung kuat dari alam fenomena surgawi yang mampu menghancurkannya. Oleh karena itu, mereka berhenti melakukan upaya yang sia-sia, dan baru setelah mereka berhenti bertarung mereka tiba-tiba menyadari, Jiang Yunfan jelas-jelas sedang bertarung melawan Kaisar Agung Bijak Timur dari ras manusia dan Kaisar Iblis dari ras Iblis barusan, jadi mengapa Jiang Yunfan sudah kembali, sementara Kaisar Agung Bijak Timur dari ras manusia dan Kaisar Iblis dari ras Iblis belum muncul? Mengapa? Seketika itu juga, firasat buruk muncul di hati mereka. Pada saat itu, tatapan lebih dari selusin Kaisar manusia semuanya tertuju pada Jiang Yunfan, ekspresi mereka sangat tajam. Tatapan Jiang Yunfan datar. Mengapa kau menatapku? Dia berbicara pelan, lalu cahaya terang berkedip di telapak tangannya, dan dua kepala terpegang di tangan Jiang Yunfan. Melihat hal ini, kaisar manusia dari kedua ras tersebut merasa terguncang. Itulah kaisar-kaisar mereka. Kaisar Agung Bijak Timur dan Kaisar Iblis. Mereka gugur dalam pertempuran. Dibunuh oleh Jiang Yunfan. Hati mereka ngeri, bahkan tidak percaya. Bagaimana mungkin Jiang Yunfan, seorang kaisar manusia tingkat rendah, mampu membalas serangan dan membunuh dua kaisar manusia tingkat atas? Jika Anda mencari ini, ambillah. Sambil berkata demikian, Jiang Yunfan mengulurkan tangannya ke arah kaisar manusia dari kedua ras, menawarkannya untuk diambil, tetapi tidak seorang pun berani melangkah maju. Melihat ini, Jiang Yunfan mencibir, lalu menyingkirkan kepala-kepala itu. Di belakang Jiang Yunfan, Dragon Ziyue, Li Sueyang, dan yang lainnya tampak menunjukkan ekspresi gembira di mata mereka. Setelah itu, ketiga pasukan meraung, kekuatan kekaisaran mereka mengguncang langit. Ras Yao selamanya, kaisar kekuatan ilahi. Ras Yao selamanya, kaisar kekuatan ilahi. Ras Yao selamanya, kaisar kekuatan ilahi. Jiang Yunfan melambaikan tangannya, dan suara-suara dari ketiga pasukan itu mereda, lalu semua orang yang hadir menunggu. Menunggu hasil akhir ini. Ras manusia, Istana Kaisar Timur. Kaisar Agung Bijak Timur secara pribadi memimpin ekspedisi tersebut, sementara putra kekaisaran Diheng memimpin ras manusia, bertindak sebagai wali. Di wilayah klan iblis, pertempuran para petarung kuat alam fenomena surgawi mengguncang seluruh alam atas. Langit berubah warna, dan angin serta awan bergejolak. Menatap langit di luar istana, tatapan Diheng berkedip, dan ada kegembiraan di matanya. Setelah hari ini, ras manusia akan mendominasi alam atas. Menekan ras Yao dan ras iblis. Ini adalah prestasi yang hanya bisa diraih dalam 1000 musim gugur. Hanya memikirkannya saja, emosi di mata Diheng sudah sangat bergejolak. Di dalam istana, beberapa jenderal ilahi ditempatkan di kedua sisi. Pandangan mereka juga tertuju keluar istana, dan dibandingkan dengan kegembiraan Diheng, ada sedikit rasa gelisah di hati mereka. Mereka tidak tahu alasannya. Perasaan ini muncul secara spontan. Kakak besar. Di dalam istana, tatapan Kaisar Feng beralih ke Diheng, matanya berkedip-kedip saat dia berbicara dengan lembut. Mendengar itu, Diheng menundukkan pandangannya. Apa itu? Apakah menurutmu umat manusia benar-benar akan memenangkan pertempuran ini? Menanggapi hal itu, ekspresi Diheng tampak tegas. Tentu saja. Dengan ayah kaisar sendiri yang memimpin ekspedisi, tentu saja tidak akan ada pertempuran yang tidak menguntungkan. Diheng sangat mengagumi Kaisar Agung Bijak Timur, karena sejak kecil ia mendengarkan cerita tentang ayahnya yang seorang diri menumpas klan iblis. Di dalam hatinya, ayahnya tak terkalahkan. Ditambah dengan dukungan dari Istana Langit Ungu, bagaimana mungkin pertempuran ini gagal? Melihat kegembiraan dan keyakinan di mata Diheng, Kaisar Feng menundukkan pandangannya, tanpa berkata apapun. Sebenarnya, dia menentang dimulainya perang. Namun, dia tidak berani berbicara. Karena tidak ada seorang pun yang pernah mampu mengubah keputusan ayah Kaisar. Ras Iblis, Istana Kaisar Iblis. Kaisar Iblis secara pribadi memimpin ekspedisi tersebut, hanya menyisakan putra Iblis Surgawi pertama untuk memimpin ras Iblis.
Perselisihan fenomena surgawi mengguncang ketiga ras tersebut. Sorak-sorai menggema di atas ketiga balapan tersebut. Merasakan perubahan dalam fenomena surgawi, di istana yang dingin, putra iblis surgawi pertama tiba-tiba bangkit, dan dengan tatapan serius, berjalan keluar dari aula utama. Di luar aula, terdapat para yang mulia iblis yang berjaga. Yang mulia. Putra iblis surgawi pertama melirik ke langit dan berkata dingin, apakah laporan pertempuran belum juga kembali? Mendengar itu, beberapa yang mulia iblis serentak menggelengkan kepala mereka. Yang mulia, mohon jangan khawatir. Di samping putra iblis surgawi pertama, seorang anggota ras iblis terkekeh dan berkata, ekspedisi ini, dengan leluhur tua yang bertindak sendiri, dan seseorang dari istana langit ungu ras manusia juga ikut bertindak, bahkan jika ras Yao memiliki keberuntungan yang luar biasa, mereka sama sekali tidak dapat bersaing. Pertempuran ini pasti akan dimenangkan. Mendengar ini, suasana hati putra iblis surgawi pertama yang gelisah sedikit mereda. Bukan berarti dia terlalu banyak berpikir. Baru saja beberapa saat yang lalu, hatinya tiba-tiba terasa sakit, dan pikirannya gelisah. Dia memiliki firasat bahwa sesuatu telah terjadi, jadi dia keluar untuk melihat. Jika ada laporan pertempuran, segera sampaikan. Setelah berbicara, putra iblis surgawi pertama berbalik, sosoknya menghilang ke dalam istana yang gelap. Ras Yao, di atas langit. Jubah putih Ning Tiannya berlumuran darah. Itu adalah darah Si Daoyang dan iblis tua bermata darah. Mereka berdua bekerja sama melawan Ning Tiannya, tetapi malah terluka parah olehnya. Di tubuh iblis tua bermata darah, ki iblis yang memurnikan melonjak, dan di belakangnya tampak bayangan samar iblis ilahi kuno. Pada saat itu, bayangan itu sangat redup. Setan tua bermata darah itu memiliki beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Darah berwarna merah gelap mengalir deras. Selain iblis tua bermata darah itu, Si Daoyang juga memiliki luka di tubuhnya, berupa bekas tebasan pedang seperti goresan. Luka-lukanya sangat dalam. Tulang putih tampak samar-samar. Dan mereka tidak bisa disembuhkan seketika. Hal ini membuat wajah kedua tokoh kuat alam fenomena surgawi itu menjadi sangat muram. Ning Tiannya, aku tidak percaya kau benar-benar tak terkalahkan. Si Daoyang meraung. Suaranya serak. Mendengar itu, cahaya terang berkelap-kelip di sekitar Ning Tiannya. Kekuatan Yao Agung melonjak melintasi langit dan bumi. Pada saat itu juga, seluruh ras Yao, beserta wilayahnya yang tak terhitung jumlahnya, semuanya berubah menjadi Dao dan aturan Ning Tiannya. Pada saat itulah keyakinan seluruh makhluk hidup di seluruh ras Yao memasuki tubuh Ning Tiannya, dan di belakang tubuh Ning Tiannya, cincin cahaya berputar, auranya tenang, tetapi justru ketenangan inilah yang memberi orang perasaan yang lebih menakutkan. Melihat aura Ning Tiannya yang seperti pelangi, Si Daoyang dan iblis tua bermata darah tanpa sadar mundur 2 langkah. Lalu, langkah kaki mereka tiba-tiba berhenti. Mereka tidak bisa mundur lebih jauh lagi. Pergerakan mereka dibatasi oleh Ning Tiannya. Bagaimana mungkin ada kebal sejati di dunia ini? Ning Tiannya menjawab Si Daoyang sambil melangkah mendekati keduanya, jika aku meninggalkan ras Yao, aku tidak akan sebanding dengan kalian, tetapi saat ini, di tempat ini, kalian menginjak wilayah, kekuasaan, dan ruang udara ras Yao. Jika aku tidak kebal, warisan ras Yao-ku akan hancur. Jika aku tidak tak terkalahkan, ras Yao akan binasa. Diriku saat ini memikul tanggung jawab leluhur ras Yao sepanjang zaman serta harapan dan kepercayaan semua makhluk hidup, jadi aku hanya bisa tak terkalahkan. Setelah berbicara, Ning Tiannya berjalan di depan keduanya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas kepala Si Daoyang dan iblis tua bermata darah. Sudah berakhir. Bagian 957. Semuanya sudah berakhir. Saat telapak tangan Ning Tiannya mendarat di kepala Si Daoyang dan iblis tua bermata darah, pertempuran ini berakhir. Ketiganya, yang semuanya berada di alam fenomena surgawi, pada akhirnya menyaksikan Ning Tiannya keluar sebagai pemenang. Untuk suku Yao, Ning Tiannya hanya bisa mengambil langkah tak terkalahkan ini, mengeksekusi 2 ahli alam fenomena surgawi. Mengakhiri pertempuran ini secara definitif. Di atas langit, mata Si Daoyang dan iblis tua bermata darah berkedip-kedip karena terkejut dan ngeri. Mereka berdua menatap pria tua berjubah putih di hadapan mereka. Keterkejutan di mata mereka bergelombang seperti ombak di air, menyebar dalam lapisan-lapisan riak. Akhirnya, cuaca menjadi tenang. Mereka kalah. Namun Ning Tiannya tetap memberi mereka kehormatan sebagai ahli kekuatan alam fenomena surgawi. Membiarkan mereka mati dalam pertempuran dengan tubuh utuh. Setelah semuanya berakhir, sosok Ning Tiannya berkelebat dengan kedua tubuh mereka, menuju ke surga. Pada saat itu juga, perisai Dao surgawi lenyap. 3 sosok tiba berdampingan. Kecepatan mereka sangat tinggi. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di hadapan semua orang. Setelah melihat semua itu, semua orang yang hadir merasa terguncang. Setelah itu, ras Yao bersorak riuh menggema hingga mengguncang bumi. Itu adalah 3 pasukan yang meraung-raung. Menyaksikan kebesaran ras Yao. Mereka menang. Dekan mereka menang. Demikian pula, ras Yao menang. Dalam perang 3 ras manusia dan ras iblis bersekutu untuk menyerang ras Yao, dan sang dekan bertarung sendirian melawan 2 tokoh kuat dari alam fenomena surgawi, akhirnya menyelamatkan bangunan yang runtuh dan membela ras Yao. Mereka mengalahkan ras manusia dan ras iblis. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia, dan bagaimana mungkin mereka tidak gembira? Saat ini, tanpa dekan, ras Yao pasti sudah dikalahkan. Warisan ras Yao mereka akan benar-benar terputus. Namun,
Untungnya, mereka berhasil bertahan. Dekan tersebut juga memenuhi harapan mereka. Kembali dengan kemenangan. Melihat Ningtianya tidak terluka, Jiang Yunfan menghela napas lega, dan ketegangan di matanya pun mereda dan menghilang. Kemudian, senyum tipis muncul. Selain Jiang Yunfan, Li Xueyang dan yang lainnya juga sangat gembira. Bahkan ada yang menangis karena bahagia. Dengan kembalinya Ningtianya, Bai Ze dan yang lainnya akan meninggalkan inti formasi dan kembali ke kapal perang ras Yao. Di sisi seberang, para ahli alam kaisar manusia dari kedua ras memandang kedua sosok di samping Ningtianya, mata mereka bergetar hebat, dan bahkan tubuh mereka gemetar hebat. Tidak, mereka gemetaran hebat. Karena pada saat itu, hati mereka dipenuhi rasa takut. Dengan rasa takut. Mustahil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Penguasa istana dan penguasa pulau mereka sama-sama merupakan tokoh-tokoh kuat di alam fenomena surgawi. Sekuat apapun Ningtianya, bagaimana mungkin dia bisa menekan dua ahli alam fenomena surgawi dengan tingkatan yang sama sendirian? Mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka pun tidak mau mempercayainya. Kini, para tokoh kuat alam fenomena surgawi yang menjaga ras mereka telah tewas. Kaisar juga meninggal. Puluhan juta pasukan terkubur di dalam wilayah klan iblis. Tak seorang pun selamat. Merusak. Ini adalah kehancuran total. Mereka mengira pertempuran ini akan dengan mudah menaklukkan ras Yao, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan membayar harga yang begitu mahal. Pertempuran ini hampir menghancurkan separuh fondasi umat manusia dan ras iblis. Melihat tubuh Zidaoyang dan iblis tua bermata darah yang tergeletak, hati para ahli alam kaisar manusia dari kedua ras tersebut menjadi sangat dingin. Keberuntungan umat manusia telah habis. Keberuntungan ras iblis telah habis. Energi ki di dada kedua kaisar manusia itu langsung lenyap. Tersebar sepenuhnya. Para tokoh kuat dari alam fenomena surgawi telah tewas di ras Yao, nasib mereka dapat dibayangkan. Mereka pasti akan kembali. Maka fenomena surgawi, kaisar manusia, dan Guisu dari kedua ras akan terpisah. Saat mereka gugur dalam pertempuran, itulah hari di mana ras mereka dimusnahkan. Sejujurnya, mereka sempat berpikir untuk melarikan diri saat ini, bukan karena takut mati, tetapi untuk mempertahankan secercah kekuatan terakhir bagi kedua ras tersebut. Namun, pada akhirnya mereka tidak bergerak. Mereka, sebagai kaisar dan leluhur tua, telah memimpin pasukan mereka ke ras Yao, dan semua pasukan mereka tewas dalam pertempuran. Bagaimana mereka bisa kembali? Para pembelot. Kesombongan para petarung kuat di alam kaisar manusia tidak akan membiarkan mereka melakukan hal itu. Tentu saja, mereka juga tidak bisa melarikan diri. Karena masih ada para ahli dari alam fenomena surgawi dari ras Yao yang hadir. Apalagi sampai melakukan gerakan, hanya dengan sekali pandang saja mereka bisa menekan mereka semua. Bagaimana mereka bisa lolos? Jadi, mereka menyerah. Mari kita mati dalam ras Yao. Setelah gejolak emosi yang hebat di hati mereka, mereka dengan lemah menurunkan tangan mereka. Bersiap menghadapi kematian. Namun, tepat ketika mereka bersiap menghadapi kematian, di atas kapal perang ras Yao, Ningtianya berkata, ras Yao pada awalnya tidak berniat memulai perang. Bencana yang menimpa umat manusia dan umat iblis hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Suara Ningtianya memancarkan aura kebenaran, seperti suara ilahi dari jalan agung antara langit dan bumi. Para tokoh kuat ras Yao sangat tersentuh. Hati kedua kaisar manusia itu pun bergetar. Mereka membuka mata mereka. Aku tidak akan membunuhmu. Aku mengizinkanmu untuk membawa jenazah mereka kembali ke ras kalian masing-masing. Saat dia berbicara, Ningtianya mendorong dengan tangannya, dan tubuh Zidaoyang serta iblis tua bermata darah terlempar ke sisi kedua kaisar manusia tersebut. Pada saat yang sama, Jiang Yunfan juga melakukan langkahnya. Dua kepala terbang keluar. Mereka adalah kepala dari Kaisar Bijak Timur dan Kaisar Iblis. Setelah kalian kembali ke ras kalian, kalian akan memikul tanggung jawab berat atas rakyat kalian. Jika kalian berani berperang lagi, orang tua ini akan mengeksekusi kalian sendiri. Setelah pertempuran ini, umat manusia dan umat iblis membutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk memulihkan diri. Ras Yao tidak memiliki ambisi untuk memperebutkan alam atas, sehingga orang-orang dari ketiga ras tersebut dapat menikmati puluhan ribu tahun kedamaian dan ketenangan. Inilah yang ingin dilihat oleh Akademi. Inilah yang ingin dilihat Jiang Yunfan. Demikian pula, itulah yang diinginkan oleh semua orang di ras Yao, dari atas hingga bawah. Setelah Ningtianya selesai berbicara, kedua kaisar manusia itu berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu mereka menangkupkan kepalan tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada Ningtianya. Setelah itu, sosok mereka melesat, dan mereka meninggalkan wilayah klan iblis. Perang telah berakhir. Itu terjadi dengan cepat. Hanya beberapa hari. Namun, beberapa hari ini tidak mudah bagi Jiang Yunfan dan yang lainnya. Namun kini, mereka akhirnya bisa bernapas lega sepenuhnya. Setelah pertempuran besar berakhir, Jiang Yunfan tidak langsung membubarkan pasukan, tetapi menginstruksikan mereka untuk menangani dampak perang terlebih dahulu, dan kemudian, tanpa perlu memasuki kota kekaisaran untuk menghadap, mereka dapat membubarkan diri dan kembali ke suku masing-masing. Sistem perlindungan tersebut telah dicabut. Ningtianya kembali ke akademi bersama para siswa-siswa unggulan akademi. Li Xueyang dan yang lainnya kembali ke kota Kaisar Iblis dan istana Kaisar Iblis bersama Jiang Yunfan. Jiang Yunfan mengeluarkan dekrit untuk menenangkan rakyat. Setelah mengetahui bahwa perang telah berakhir, rakyat suku Yao bersukacita tanpa henti.
Berdiri di puncak kota kekaisaran, mendengarkan sorak-sorai orang-orang ras Yao yang tak terhitung jumlahnya di bawah kota, Jiang Yunfan tahu betapa mereka takut akan perang dan mendambakan perdamaian. Oleh karena itu, semua ini sepadan. Tuan. Di samping Jiang Yunfan, Dragon Ziyue memiringkan kepalanya untuk melihat Jiang Yunfan, matanya yang besar dipenuhi kebingungan. Mengapa kamu tampak tidak begitu bahagia? Mendengar itu, Jiang Yunfan tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya, sambil berkata lembut, bagaimana mungkin? Setelah itu, Jiang Yunfan berbalik dan pergi. Dragon Ziyue ingin mengejar ketinggalan, tetapi dia ditahan oleh Nuan Nuan dan Chu Yunduan yang berada di sampingnya. Mereka menggelengkan kepala melihat naga Ziyue. Biarkan Seven Brother sendirian untuk sementara waktu. Li Sueyang berkata pelan, saat ini, hati kakak ketujuh pasti tidak tenang. Meskipun dia adalah murid akademi dan kaisar ras Yao, bagaimanapun juga, dia berasal dari ras manusia. Dalam pertempuran ini, dia memimpin para ahli kekuatan ras Yao untuk membunuh puluhan juta pasukan ras manusia dan beberapa ahli kekuatan ras manusia. Dia pasti merasa tidak enak badan. Mendengar itu, naga Ziyue terdiam. Di istana Kaisar Iblis, Jiang Yunfan duduk sendirian di atas tahta. Tidak ada orang lain di aula itu. Hanya seorang Kaisar Iblis berjubah putih. Saat memandang istana yang megah itu, berbagai emosi kompleks terpancar dari mata Jiang Yunfan. Bagian 958. Duduk di aula yang kosong, Jiang Yunfan tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Namun, dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Merasa tidak nyaman. Dalam kesadaran ilahinya, suara roh pupil terdengar, dan satu kalimat menarik kembali pikiran Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tidak berbicara, dia hanya mengangguk. Saya mengerti. Roh pupil muncul dari indera ilahi Jiang Yunfan dan duduk di samping Jiang Yunfan. Dia tidak banyak bicara. Hanya dua kata itu, saya mengerti. Dia dan Jiang Yunfan telah menjadi sahabat begitu lama sehingga, meskipun tidak memiliki kemampuan telepati, mereka sangat dekat. Jadi, dia jelas bisa mengetahui pikiran Jiang Yunfan. Sebagai contoh, pertempuran ini. Faktanya, salah satu alasan Jiang Yunfan tidak mau menjadi kaisar iblis dari ras Yao adalah justru karena hal ini. Jika hanya ras iblis saja, Jiang Yunfan mungkin tidak akan mengalami masalah apapun. Namun, umat manusia adalah rasnya sendiri. Itulah yang membuatnya berbeda. Meskipun separuh garis darah ras Yao mengalir di tubuhnya sekarang, dia adalah anggota ras manusia sejati. Memimpin ras Yao untuk membantai puluhan juta pasukan ras manusia. Itu adalah angka yang menakutkan. Apakah kamu menyesalinya? Sambil menatap Jiang Yunfan, roh murid bertanya lagi. Jiang Yunfan terdiam sejenak, lalu mengucapkan satu kalimat, tidak ada penyesalan. Murid spirit tersenyum. Kalau begitu, sudah diputuskan. Lagi pula, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Aku ingin kembali ke ras manusia dan melihatnya. Jiang Yunfan berkata pelan, perang telah usai, dan misinya telah selesai. Dia tidak menginginkan posisi ini lagi. Dia ingin mendapatkan kembali kebebasannya, untuk keluar dan bepergian. Dia ingin kembali ke ras manusia dan bertemu teman-teman lamanya. Kapan? Mata pupil spirit berbinar saat ia menindaklanjuti perkataan Jiang Yunfan. Aku akan pergi setelah semuanya beres. Bagus. Setelah itu, Jiang Yunfan kembali penuh semangat. Matanya dipenuhi tekad. Setengah bulan kemudian, Jiang Yunfan merasa sudah waktunya, jadi dia pergi ke akademi. Dia menyampaikan pikirannya kepada Ning Tianya. Ning Tianya tidak berusaha membuat Jiang Yunfan tetap tinggal. Baiklah. Ning Tianya mengangguk, dan senyum muncul di wajah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan berjalan keluar dari paviliun seribu debu, dan di belakangnya, Ning Tianya memanggil Jiang Yunfan. Jiang Yunfan berbalik. Kamu telah diperlakukan tidak adil. Jiang Yunfan tidak menjawab pernyataan ini. Din, nanti aku akan membawa Kaisar Iblis Peng Agung dan Kaisar Iblis Kunpeng ke sini. Tolong jaga mereka. Keduanya memiliki bakat untuk memerintah. Adapun siapa yang akan menggantikanku sebagai Kaisar Iblis, itu akan bergantung pada siapa yang pertama kali memasuki alam Kaisar Manusia. Kemudian, Jiang Yunfan kembali ke puncak Yuyang dan mengobrol lama dengan Bai Ze. Bai Ze juga mendukung keputusan Jiang Yunfan. Istana Kaisar Iblis. Apa? Ketika Li Sueyang dan yang lainnya mengetahui bahwa Jiang Yunfan akan melepaskan posisi Kaisar Iblis, mereka semua terkejut. Mengapa? Semua orang menatap Jiang Yunfan. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, karena itu tidak cocok. Aku bukanlah materi untuk memerintah, dan aku tidak menyukainya, itu akan membatasi pengembangan diriku. Saya ingin berkeliling dan melihat berbagai tempat. Lagi pula, saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Aku tidak akan bertahan lama di ras Yao. Melihat sikap serius Jiang Yunfan, semua orang terdiam. Kalau dipikir-pikir, seharusnya memang begitu. Di antara mereka, hanya Jiang Yunfan yang memiliki bakat paling luar biasa, dan terkekang oleh identitas sebagai kaisar suatu ras memang akan sangat disayangkan. Hanya saja, begitu dia meninggalkan ras Yao, mereka tidak akan tahu kapan mereka akan bertemu dengannya lagi. Tentu saja, mereka enggan. Namun mereka tetap menghormati keputusan Jiang Yunfan. Malam itu, Jiang Yunfan dan yang lainnya mengobrol sepanjang malam, minum-minum, dan bersenang-senang.
Seolah-olah mereka kembali ke masa lalu yang penuh kebebasan. Saat itu, mereka bukan siapa-siapa, hanya para murid di akademi. Itulah momen-momen yang mereka alami bersama. Keesokan harinya, Jiang Yunfan meninggalkan ras Yao, dan langkah kakinya memasuki benua suci timur. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak perang tiga ras tersebut. Namun, karena ras manusia dikalahkan, Bijak Timur Agung dan Master Istana Langit Ungu Si Daoyang meninggal di wilayah ras Yao. Akibatnya, ras manusia kehilangan kehidupan mereka sebelumnya. Suasananya menjadi jauh lebih dingin dan lebih sunyi. Merasakan suasana benua suci timur, Jiang Yunfan tidak berkata apa-apa. Sosoknya berkelebat lalu menghilang. Ras manusia, Istana Kaisar Timur. Sesosok figur berpakaian putih dan berambut putih tiba-tiba muncul. Dia adalah Jiang Yunfan. Melihat seseorang muncul entah dari mana di Istana Kekaisaran, ekspresi para penjaga Istana Kaisar Timur tiba-tiba berubah. Mereka hendak bertindak untuk menangkap Jiang Yunfan ketika mereka terlempar jauh oleh ledakan kekuatan dari Jiang Yunfan. Meskipun kekuatannya sangat dahsyat, itu tidak melukai siapapun. Para penjaga yang terlempar tidak mengalami cedera. Manusia, ahli alam Kaisar Manusia. Mereka menatap punggung Jiang Yunfan dengan perasaan takut. Siapa yang memerintah benua suci timur sekarang? Setelah melangkah beberapa langkah, Jiang Yunfan menoleh ke belakang untuk melihat para penjaga di belakangnya. Mendengar itu, suara para penjaga bergetar, itu yang mulia Di Heng. Bantu saya menyampaikan pesan kepadanya. Dentang. Sebuah pedang ilahi, yang membawa kekuatan pedang yang luar biasa, ditancapkan langsung di luar aula Istana Kaisar Timur. Dalam sekejap, Istana Kaisar Timur bergetar. Beberapa jenderal ilahi tiba-tiba datang, dan di belakang para jenderal ilahi, berjalan seorang pria parubaya mengenakan jubah naga, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, penampilannya agak mirip dengan Bijak Timur Agung. Di Heng. Penguasa benua suci ilahi timur saat ini. Apa yang sedang terjadi? Di Heng berbicara dengan suara berat, lalu pandangannya tertuju pada pedang di depannya. Pedang Kaisar. Siapa yang tadi ada di sini? Mata Di Heng berkilat tajam saat dia menatap para penjaga yang berlutut. Seorang pria. Pria yang mana? Desak Di Heng. Bawahan ini tidak tahu, tetapi orang ini memiliki kultivasi alam Kaisar Manusia, berpakaian putih dan berambut putih. Mendengar itu, mata Di Heng sedikit menyipit. Kultivasi Kaisar Manusia. Pakaian putih dan rambut putih. Itu dia. Jiang Yunfan. Apa yang dia lakukan di ras manusia, dan mengapa dia meninggalkan pedang Kaisar di sini? Yang mulia, beliau meminta orang yang rendah hati ini untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Penjaga itu berlutut di tanah, tidak berani mendongak. Berbicara. Dia mengatakan bahwa pedang Kaisar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah hari ini. Selama ras manusia tidak memulai perang di masa depan, ras Yao juga tidak akan menyerang ras manusia. Mendengar itu, ekspresi Di Heng berubah sedikit saat dia menatap pedang Kaisar, dan terdiam untuk waktu yang lama. Wilayah Suci Timur, Sekte Suci Qiankun. Jiang Yunfan tiba. Tanpa sepengetahuan siapapun. Jika seorang ahli alam Kaisar Manusia tidak ingin ditemukan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya. Istana Dongyang. Ini adalah medan dao milik tetua Sekte Suci Qiankun, Xiao Donglai. Istana yang bobrok itu tetap seperti semula. Meskipun terlihat kumuh, tempat itu terasa sangat familiar di mata Jiang Yunfan. Di luar Istana Dongyang, Xiao Donglai dimakamkan. Makam itu dibangun oleh Jiang Yunfan. Batu nisan itu didirikan oleh Jiang Yunfan. Tulisan di bagian atas berbunyi, makam guruku Xiao Donglai, dan tulisan di bagian bawah berbunyi, didirikan oleh murid yang tidak layak Jiang Yunfan. Meskipun dia sudah lama tidak berada di sini, tidak ada rumput liar di sekitar makam. Jelas sekali, seseorang sering datang untuk membersihkannya. Ia mempersembahkan sesaji dan mengisi cawan anggur. Guru, muridmu datang menemuimu, kata Jiang Yunfan pelan. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, hari sudah senja. Sesosok tubuh berjalan mendekat sambil membawa kendi anggur. Itu adalah Feng Xiu, musuh bebuyutan Xiao Donglai di Sekte Suci Qiankun, tetua Sekte Suci Qiankun. Keduanya telah bertarung hampir sepanjang hidup mereka. Pada akhirnya, hanya dia yang tersisa. Tidak ada seorang pun yang tersisa untuk melawannya. Sebaliknya, hatinya terasa hampa, jadi dari waktu ke waktu, dia akan datang membawa kendi anggur untuk minum dan mengobrol dengan Xiao Donglai. Namun, begitu tiba di Istana Dongyang hari ini, ia langsung terpaku di tempat. Melihat persembahan dan anggur di depan makam Xiao Donglai, serta kertas kuning yang baru saja dibakar. Feng Xiu tersenyum. Donglai, aku sangat iri padamu. Kau sudah meninggal begitu lama dan masih ada orang yang datang menjengukmu, tidak seperti aku. Dia duduk di samping makam Xiao Donglai, membuka labu anggurnya, dan meneguknya dalam-dalam. Aku bahkan tidak tahu siapa yang akan mengenakan pakaian berkabung, membakar kertas, dan mempersembahkan anggur untukku di hari kematianku. Bagian 959. Setelah memberi penghormatan terakhir kepada Xiao Donglai, Jiang Yunfan tidak pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi setelah merasakan seseorang mendekat. Di luar Istana Dongyang, Jiang Yunfan memperhatikan Feng Xiu berjalan perlahan untuk beberapa saat. Dia tidak mengeluarkan suara. Aku bertanya-tanya siapa yang akan mengenakan pakaian berkabung, membakar kertas, dan mempersembahkan anggur untukku pada hari aku meninggal. Ketika Jiang Yunfan mendengar kata-kata Feng Xiu, dia merasakan sakit di hatinya.
Matanya juga meredup. Karena kata-kata Feng Xiu menusuk hatinya. Dahulu, Feng Xiu tidak sendirian. Dia juga memiliki seorang murid. Su Yonghuang. Tapi sekarang, dia sudah pergi. Setelah menatapnya, dia menghilang. Sekarang, bahkan Jiang Yunfan pun tidak tahu di mana dia berada. Setelah Jiang Yunfan mengambil alih Gunung Dewa Iblis, dia memerintahkan para Raja Iblis untuk mencari keberadaannya, tetapi dia tidak dapat ditemukan di antara tiga ras alam atas. Beberapa tahun telah berlalu begitu cepat. Jiang Yunfan masih belum menemukannya. Suatu ketika, Jiang Yunfan berjanji kepada Feng Xiu bahwa dia pasti akan membawa Su Yonghuang kembali untuk menemuinya. Namun hingga kini, Jiang Yunfan belum menepati janji tersebut. Dia merasa bersalah di dalam hatinya. Bersalah terhadap Su Yonghuang. Dan juga merasa bersalah terhadap Feng Xiu. Oleh karena itu, setelah Feng Xiu muncul, Jiang Yunfan tidak menunjukkan dirinya. Setelah berlama-lama di sana, Jiang Yunfan pergi dengan tenang. Bahkan setelah meninggalkan Sekte Suci Qiankun untuk sementara waktu, rasa bersalah di hati Jiang Yunfan tidak mereda, suasana hatinya terasa berat. Dalam kesadaran ilahinya, roh murid dengan lembut berkata, Yunfan, kau pasti akan menemukannya. Bisakah aku benar-benar menemukannya? Jiang Yunfan bertanya dengan lembut, kemana seorang wanita yang kehilangan penglihatannya dapat pergi? Saya sudah mengirim orang untuk mencari di ketiga ras tersebut. Saat berbicara, tinju Jiang Yunfan tanpa sadar mengepal. Bunyi retakan terdengar dari buku-buku jarinya. Dia pasti sengaja bersembunyi dariku, tidak ingin bertemu denganku. Jika dia benar-benar bertekad untuk bersembunyi darimu, kecemasanmu akan sia-sia. Roh murid berkata, sebaliknya, lebih baik percaya pada karma. Pupil mata kalian berdua adalah penyebabnya, dan dia memberikan matanya kepadamu adalah akibatnya. Dengan karma di depan mata, takdir kalian seharusnya tidak berakhir di sini, surga tidak akan membiarkan kalian saling melewatkan. Tenanglah sedikit. Mungkin, dia sekarang hidup dengan baik. Semoga saja. Jiang Yunfan menghela napas pelan, saat ini, dia tidak memiliki informasi apapun tentang Su Yonghuang, jadi dia hanya bisa berharap yang terbaik. Roh murid muncul dan berjalan berdampingan dengan Jiang Yunfan. Keduanya berjalan menjauh. Kini, Jiang Yunfan telah turun tahta sebagai Kaisar Iblis dari ras Yao dan kembali menjalani kehidupan biasa, bebas dari batasan, yang memungkinkannya untuk bepergian dengan bebas. Setelah dibudidayakan selama beberapa tahun. Dalam sekejap mata, ia sudah berusia 30-an. Ia masih harus menemui banyak orang. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kini, dengan kultivasinya di alam kaisar manusia, penghalang antara alam atas dan alam bawah tidak lagi dapat menghalangi langkahnya. Kekhawatirannya di benua suci ilahi timur telah teratasi, tetapi dia masih memiliki ikatan di alam bawah. Dia ingin kembali dan melihatnya. Berdengung. Jiang Yunfan menunjuk ke udara, dan alam void tiba-tiba hancur berkeping-keping, merobek sebuah pintu alam void. Dia melangkah maju, naik ke langit, memasukinya, dan menghilang. Alam bawah. Jiang Yunfan melintasi alam hampa dan kembali ke alam bawah. Sosoknya muncul di jurang ilahi kuno. Disinilah dia menaiki tangga surgawi menuju alam atas. Dia melangkah maju, satu langkah menempuh 1000 kaki, dan setelah beberapa langkah, sosoknya menghilang ke dalam awan. Sekte Senfu. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan tradisi Sekte Senfu tetap tidak berubah. Mereka masih hidup dalam pengasingan. Tidak banyak murid di sekte tersebut, tetapi mereka semua adalah kaum muda elit yang berbakat. Berdiri di luar gerbang gunung Sekte Senfu, mata Jiang Yunfan berbinar penuh nostalgia, dan dia merasakan gelombang emosi yang tak berujung. Inilah titik balik takdirnya. Di sini, dia memiliki keluarga. Aku ingin tahu bagaimana kabar kalian semua sekarang, gumam Jiang Yunfan pelan. Dia tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Dia masih ingat bagaimana kakak senior Chen dan yang lainnya mengantarnya dan King Luan menaiki 10.000 anak tangga-tangga surgawi menuju alam atas. Dia masih ingat kakak senior Xian, yang telah merawatnya dengan sangat baik. Helei, yang dia temui melalui sebuah perkelahian. Dan guru, memikirkan mereka, secercah cahaya muncul di mata Jiang Yunfan. Dia sangat ingin segera bertemu mereka. Di luar Sekte Senfu, para murid yang sedang bertugas melihat Jiang Yunfan, mata mereka berkedip-kedip, dan alis mereka sedikit berkerut. Siapakah dia? Bagaimana dia menemukan tempat ini? Mungkinkah dia ingin bergabung dengan sekte untuk berlatih kultivasi? Tanah suci Sekte Senfu, orang luar dilarang masuk. Kedua murid itu memperingatkan. Mendengar itu, Jiang Yunfan tak kuasa menahan senyum. Sepertinya mereka adalah adik laki-lakinya. Aku bukan orang asing, kata Jiang Yunfan pelan, aku juga seorang murid Sekte Senfu, namaku Jiang Yunfan, dan aku kembali untuk mengunjungi teman-teman lama. Mendengar itu, mata kedua murid itu berkedip. Mereka setengah percaya, setengah ragu. Namun mereka tetap teguh pada pendirian mereka. Tidak apa-apa, Jiang Yunfan melihat ekspresi serius mereka dan tersenyum, aku tidak akan masuk, aku akan meminta seseorang keluar untuk menyambutku. Bagaimana? Kedua murid itu tidak keberatan dengan hal ini. Karena hal ini tidak melanggar aturan. Hal itu juga memungkinkan mereka untuk melihat apakah orang ini benar-benar seorang murid Sekte Senfu. Jika memang dia orangnya, mereka pasti akan mengizinkannya masuk. Jika tidak, mereka akan memintanya untuk pergi. Kakak senior, sudah beberapa tahun berlalu, apakah kau masih mengingatku?
Jiang Yunfan berbicara perlahan, suaranya tidak keras, tetapi menggema di alam void seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam. Suaranya memasuki Sekte Senfu, mencapai medan Dao Istana Siang. Di lapangan Dao, Ziang duduk di dekat paviliun teh, minum teh dan mengamati kedua murid mudanya berlatih kultivasi. Namun, saat sebuah suara terdengar, ketiganya jelas terkejut. Awalnya mata Ziang menunjukkan rasa terkejut, lalu senyum gembira. Di bawahnya, mata indah Zian dan Jiang Yunxi berbinar-binar, dipenuhi kegembiraan. Itu Yunfan. Zian berseru dan berdiri. Di sampingnya, mata Jiang Yunxi memancarkan kerinduan. Dia menatap Ziang dengan penuh harap. Ziang melambaikan tangannya. Pergi. Keduanya tersenyum, berbalik, dan berlari keluar. Di luar Sekte Senfu. Setelah menunggu cukup lama, masih belum ada pergerakan dari dalam sekte, dan para murid yang bertugas memandang Jiang Yunfan dengan niat jelas untuk mengusirnya. Jiang Yunfan menggosok-gosok tangannya, merasa sedikit canggung. Tidak perlu terburu-buru, tunggu saja sebentar lagi. Ada apa? Kakak senior tidak mendengar. Seharusnya tidak seperti itu. Sekalipun kakak senior tidak mendengar, kakak senior Chen dan yang lainnya seharusnya mendengarnya. Tidak mungkin tidak ada yang mendengar. Kurasa sebaiknya kau pergi saja. Ya, kita masih punya kewajiban, meskipun kamu tidak keberatan menunda dirimu sendiri, jangan menunda kita berdua. Jiang Yunfan mendengus dalam hati. Beraninya mereka berbicara seperti itu kepada kakak senior mereka, sangat tidak sopan. Yunfan. Tepat saat itu, sebuah suara gembira terdengar dari dalam Sekte Senfu. Jiang Yunfan mendongak, senyum tipis teruk di matanya. Mereka datang. Tentu saja, Jiang Yunfan juga melihat gadis kecil itu mengikuti Zian. Senyumnya semakin lebar. Cahaya di matanya meredup dalam sekejap. Kakak senior, sudah lama tidak bertemu. Jiang Yunfan menyapanya, lalu menatap Jiang Yunxi di samping Zian, gadis kecil yang dulu selalu mengikutinya kini telah dewasa. Ia telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun, sangat mirip dengan ibunya. Sangat indah. Jiang Yunxi berdiri di depan Jiang Yunfan, menatapnya dengan senyum di wajahnya, tanpa berbicara. Tangan Jiang Yunfan dengan lembut diletakkan di kepalanya, mengacak-acak rambutnya. Apakah kamu merindukan saudaramu? Mendengar itu, Jiang Yunxi mengangguk dengan berat. Kakak Zian, kakak Jiang Yunxi, apakah dia benar-benar murid Sekte Senfu? Tanya kedua murid muda yang sedang bertugas dengan lembut, mata mereka berkedip-kedip. Zian mengangguk, lalu mendengus, apa maksudnya, dia. Panggil saja kakak senior Jiang. Kakak senior Jiang. Kedua murid itu dengan patuh berseru. Jiang Yunfan menatap mereka sambil terkekeh, sekarang, bolehkah aku masuk? Ya. Setelah Jiang Yunfan, Zian, dan Jiang Yunxi memasuki Sekte Senfu, beberapa orang lagi datang. Yang pertama adalah Qin Wanning dari toko Limbao. Kemudian datang He Lei, murid dari mantan pemimpin sekte, Ye Qinyi, dan yang lainnya. Akhirnya, bahkan ketua sekte sendiri pun tiba. Dia segera menanyakan keberadaan orang yang baru saja tiba itu. Kedua murid yang sedang bertugas terkejut, dan setelah mengantar kepergian kerumunan, mereka saling bertukar pandang. Bahkan ketua sekte pun merasa khawatir. Siapa sebenarnya kakak senior Jiang itu? Bagian 960. Jiang Yunfan dan dua lainnya kembali ke ladang Dao Istana Siang. Ziang sudah menyiapkan teh, menunggu Jiang Yunfan dan yang lainnya kembali. Melihat segala sesuatu di Istana Siang, semuanya tampak sama seperti biasanya. Rasanya sangat familiar. Rasanya seperti di rumah sendiri. Tuan. Jiang Yunfan berseru, dan Ziang mengangguk sambil tersenyum. Senang rasanya bisa kembali dan melihat-lihat. Di samping Jiang Yunfan, Jiang Yunxi mengaitkan telapak tangan Jiang Yunfan, dan Jiang Yunfan menoleh untuk melihat adik kandungnya, ekspresinya lembut. Jiang Yunxi, ada apa? Tatapan Jiang Yunxi mengamatinya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Lalu dia menarik telapak tangan Jiang Yunfan dan menulis di telapak tangannya. Di mana kakak ipar? Mengapa kakak ipar tidak kembali? Dia sedang memikirkan Xia Qingluan. Saat menyebut nama Xia Qingluan, ekspresi Jiang Yunfan berubah gelap, dan kemudian emosi di matanya langsung terkendali. Dia terkekeh pelan, kakak iparmu ada urusan, jadi dia tidak kembali. Lain kali, kita akan kembali bersama untuk menemuimu. Mendengar itu, Jiang Yunxi mengangguk dengan berat. Dia sangat menyukai Xia Qingluan. Karena Xia Qingluan sangat baik padanya, memperlakukannya seperti adik perempuan sejak kecil hingga sekarang. Di negeri hukuman, Xia Qingluan juga yang sangat melindunginya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan sanggup menunggu Jiang Yunfan menemuinya. Kali ini, ketika Jiang Yunfan kembali, Ziang dan yang lainnya tidak menanyakan hal-hal terkait kultivasi Jiang Yunfan, karena mereka tahu bahwa Jiang Yunfan saat ini pasti telah mencapai alam yang mendalam yang tidak dapat lagi mereka sentuh, atau bahkan pahami, muridnya ini telah lama melampaui gurunya. Tak lama kemudian, istana Ziang menjadi ramai. Karena sekelompok orang telah tiba. Chen, Qin Wanning, He Lei, dan yang lainnya semuanya datang setelah mendengar berita tersebut. Mereka semua pernah mendengar suara Jiang Yunfan. Melihat wajah-wajah yang familiar, senyum di mata Jiang Yunfan tak pernah pudar. Semua orang berkumpul bersama, mengobrol dengan gembira. Selama percakapan itu, Jiang Yunfan mengetahui bahwa setelah dia dan Qingluan meninggalkan alam bawah,
Ketua Sekte Dewa Qin Feng mengundurkan diri, dan semua urusan Sekte Senfu diambil alih oleh Chen, yang telah menjadi ketua sekte. Semangat muda pemuda itu, seiring berjalannya waktu, telah menjadi semakin dewasa dan pendiam. Dan Qin Waning, pemilik toko Lingbao, sudah menikah. Suaminya bernama Chen. Helei, Ye Qinyi, dan tokoh-tokoh seangkatan Jiang Yunfan lainnya telah menjadi pilar Sekte Senfu. Termasuk Xian. Ya, lebih dari 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Murid muda Sekte Senfu kala itu telah berubah menjadi kaisar manusia. Bahkan saudara kandungnya sendiri telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun. Mereka semua sudah dewasa. Jiang Yunfan tinggal di Sekte Senfu selama beberapa hari. Chen dan yang lainnya pada dasarnya berkumpul dengan Jiang Yunfan, dan komentar serta bimbingan Jiang Yunfan yang santai sangat membantu kultivasi dao bela diri mereka. Mereka mendapat manfaat yang besar. Lagi pula, Jiang Yunfan adalah seorang praktisi alam kaisar manusia yang kuat. Belum lagi di alam bawah, bahkan di alam atas, dia dianggap sebagai sosok yang sangat kuat. Dan setelah Jiang Yunfan kembali, Jiang Yunxi menjadi sangat manja padanya. Pada dasarnya, dia mengikutinya kemanapun dia pergi. Jiang Yunfan juga membiarkan adiknya menjadi bayangannya. Terkadang kakak beradik itu mengobrol sepanjang hari, tak satu pun dari mereka berbicara, keduanya menulis dengan pena. Suasananya sangat harmonis. Jiang Yunfan pernah bertanya kepada roh murid mengapa adiknya tidak terluka, namun tetap bisu. Jawaban pupil spirit adalah bahwa Jiang Yunxi bukannya tidak mampu berbicara, melainkan tidak mau berbicara. Selama dia bisa menembus penghalang di hatinya, dia tentu akan mampu berbicara. Setelah itu, Jiang Yunfan kembali ke Sekte Tiga Orang Suci. Dia masih menyembunyikan ki-nya. Dia pergi menemui guru seniornya. Guru senior, Vaner telah kembali untuk menemui Anda. Di depan patung Bai Liu Feng, Jiang Yunfan berdiri, menatap potret guru seniornya, matanya sedikit memerah. Kali ini aku tidak membawa King Luan kembali untuk menemuimu, guru senior, mohon jangan salahkan aku. Jiang Yunfan terkekeh pelan, aku tidak sengaja kehilangan dia, tapi Tuan Senior, tenang saja, King Luan adalah menantu keluarga Jiang, lain kali aku kembali, aku pasti akan membawanya menemui Anda. Sambil memandang patung batu itu, Jiang Yunfan terus berbicara. Namun, tidak ada yang pernah merespons. Jiang Yunfan terdiam. Setelah sekian lama, suara Jiang Yunfan terdengar pelan, guru senior, Vaner merindukanmu. Setelah berdiam di pemakaman selama sehari, Jiang Yunfan kembali ke Sekte Senfu. Sekembalinya ke Sekte Senfu, Jiang Yunfan menemukan Xiang. Tuan. Jiang Yunfan berseru, sudah lama aku tidak pulang, aku ingin mengajak Jiang Yunxi pulang untuk menemuinya. Xiang mengangguk, kembali dan lihat sendiri. Jarang sekali bisa kembali, kamu harus kembali dan melihatnya sendiri. Jiang Yunfan membawa Jiang Yunxi kembali ke alam surga bawah, sejak Jiang Yunfan memasuki alam atas untuk berkultivasi, Jiang Yunxi tinggal di Sekte Senfu untuk berkultivasi dan belum kembali ke rumah. Hari ini, kakak beradik itu kembali ke kota kerajaan Jiang bersama-sama. Melihat kota kerajaan yang luas di hadapan mereka, baik Jiang Yunfan maupun Jiang Yunxi menunjukkan ekspresi gembira di mata mereka. Rumah mereka. Mereka sudah pulang. Sejak klan Kaisar Xia dimusnahkan, kota kerajaan Jiang menjadi sebuah keberadaan yang istimewa. Meskipun kota kerajaan Jiang berada di wilayah alam surga bawah, kota ini tidak berada di bawah yurisdiksi dinasti kekaisaran. Dan dinasti kekaisaran tidak pernah menyatakan ketidakpuasan apapun terhadap kota kerajaan Jiang. Namun, baru-baru ini, seorang praktisi dinasti kekaisaran yang handal memberi nasihat kepada penguasa dinasti kekaisaran saat ini, dengan menyatakan bahwa kota kerajaan Jiang juga harus dimasukkan ke dalam wilayah dinasti kekaisaran. Karena itu, kota kerajaan Jiang agak bergejolak akhir-akhir ini. Namun, di dalam kota kerajaan, suasana tetap damai dan harmonis. Karena Jiang Tianyi dan istrinya yang bertanggung jawab. Sekalipun dinasti kekaisaran ingin memindahkan kota kerajaan Jiang, mereka perlu mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada. Jiang Yunfan membawa adiknya ke kota kerajaan, dan banyak pejalan kaki di jalanan menatap Jiang Yunfan dan Jiang Yunxi. Terutama karena rambut putih Jiang Yunfan sangat mencolok. Pria ini tampak agak familiar. Aku juga berpikir begitu. Dia agak mirip dengan putra mahkota. Putra mahkota, benarkah atau palsu? Mendengarkan bisikan pribadi mereka, Jiang Yunfan dan Jiang Yunxi sama-sama tersenyum. Penduduk kota kerajaan Jiang bahkan lebih ramah lagi. Pada dasarnya, generasi yang lebih tua telah menyaksikan saudara-saudara itu tumbuh dewasa. Di masa lalu, Jiang Tianyi dan Luo Yunge memerintah kota kerajaan Jiang, dekat dengan rakyat jelata, dan meskipun Jiang Yunfan dan Jiang Yunxi adalah putra mahkota dan putri mahkota, mereka tetap bermain dengan anak-anak dari keluarga biasa. Ini aku. Jiang Yunfan berbicara dengan lembut, Paman Su, Jiang Yunfan telah kembali. Mendengar itu, orang-orang biasa di jalan segera berkumpul. Ini benar-benar putra mahkota dan putri kecil. Dalam sekejap mata, mereka berdua sudah dewasa. Sejak Jiang Yunfan meninggalkan kota kerajaan Jiang bersama Xia Qingluan, dia belum kembali. Namun, orang-orang di sini masih merasa dekat dengan Jiang Yunfan. Mereka mengingat kebaikan Jiang Yunfan. Di tengah keramaian orang biasa, kedua saudara itu kembali ke rumah. Begitu mereka memasuki rumah Jiang Wang, mereka melihat bawahan Jiang Tianyi berjalan keluar dengan alis berkerut rapat. Saat melihat Jiang Yunfan dan Jiang Yunxi, mereka jelas terkejut.
Lalu mereka berbalik dan lari. Kakak, Fan kecil dan Jiang Yunsi kita sudah kembali. Ayo, semuanya, ayo. Teriakan mereka memanggil seluruh pria, wanita, dan anak-anak dari keluarga Jiang. Tak lama kemudian, Jiang Tianyi dan Luo Yunge datang bergandengan tangan, dan melihat kedua anak mereka tepat di depan mata mereka tak kuasa menahan air mata. Jiang Yunsi segera memeluk ibunya erat-erat, enggan untuk keluar. Pangeran Jiang Fei menggendong putrinya dan menghujaninya dengan salam hangat untuk waktu yang lama. Jiang Yunfan kemudian berjalan di depan keduanya dan berbicara dengan lembut, Ayahanda Raja, Ibu Anda Raja, anak Anda telah kembali.